mengupload acara ini di Instagram masing-masing dengan mencantumkan caption terkait acara ini. Silahkan sampaikan mungkin hal yang paling menarik untuk kalian apa. Dan tag ke minimal 5 orang teman, dan jangan lupa pastikan juga di tag ke Universitas Esa Unggul dan webinar Universitas Esa Unggul. Nah, demikian tata tertib acara kita, dan semoga acara ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, saya akan mengundang Bapak Insinyur Nixon RZMT, dan sekarang juga sedang melanjutkan studi S3-nya ya, mudah-mudahan bisa cepat selesai. Beliau merupakan direktur dari kampus Universitas Esa Unggul yang di Harapan Indah. Dan sekaligus juga beliau mengajar di Fasilkom. Nah, kami undang sekarang Pak Nixon untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak. Terima kasih Bu Cecil. Ya, selamat pagi semua teman yang sudah pada hadir, Bu Ani, para mahasiswa, para peserta-peserta dari luar kampus. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi ini. Semoga dalam beberapa waktu ke depan peserta yang sudah registrasi segera bergabung ya. Baik, saya akan tes screen dulu ya. Sudah bisa kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Baik, para audiens semua ya. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang ya sesuai dengan judul yang dipilih oleh panitia, melangkah pasti menapak cita bersama Universitas Esa Unggul Kampus Bekasi. Saya untuk presentasi saya ini saya bagi dua bagian. Bagian yang pertama saya sampaikan dalam rangka perkenalan Kampus Bekasi. Nanti setelah itu nanti akan dilanjutkan dulu oleh narasumber yang lain. Setelah itu nanti terakhir baru saya kembali yang berkaitan dengan bagaimana kita sesuai dengan judul ini, melangkah pasti itu tersebut. Oke, ini tahap awal dulu ya. Jadi Universitas Esa Unggul itu sudah hadir bagi masyarakat Bekasi dan wilayah timur Jakarta serta wilayah Jakarta Utara bagian timur itu sejak September 2016. Saat ini total jumlah mahasiswa kita sudah di atas 1.500. Menyelenggarakan sampai saat ini 14 program studi ya. Dan selanjutnya ke depan kita berharap bisa dengan tersedianya kampus baru, gedung baru, kita berharap bisa menyelenggarakan semua program studi yang dimiliki oleh Universitas Esa Unggul. Mungkin sebagai gambaran dulu ya, kenapa kemudian Esa Unggul hadir di Bekasi. Kita coba lihat data kependudukan. Bekasi itu total penduduknya itu ada 6.855.739. Ini adalah proyeksi untuk tahun 2019. Di mana rata-rata setiap tahun ada 63.506. Ya, itu jumlah lulusan SMA dan SMK setiap tahun di kota dan kabupaten Bekasi saja. Itu jadi di luar yang wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur ya. Dengan potensi yang sedemikian besar sebetulnya kebutuhan perguruan tinggi untuk Bekasi sangat besar sebetulnya. Nah, dengan studi tersebutlah makanya Esa Unggul coba hadir di Bekasi untuk bisa menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Bekasi. Jadi kita sudah hadir tahun 2016 dengan kampus sementara, yaitu adanya di Kota Harapan Indah di Mega Office Park-nya. Dan gedung ini sudah kita tinggalkan per bulan Februari kemarin, dan kita sudah mulai kuliah di gedung baru yang ada masih di area Kota Harapan Indah dengan luas lahan 30.000 meter persegi atau 3 hektar. Bangunan yang berdiri saat ini baru satu gedung, yaitu gedung B dengan total luas lantai 10.000. Rencana total untuk wilayah 3 hektar ini nantinya ada 5 gedung, 5 tower, dengan total lantai 52.000. 52.000 tersebut diharapkan bisa menampung jumlah mahasiswa sebesar 40.000 mahasiswa. Kita berharap kampus Bekasi bisa menjadi area pendidikan bagi masyarakat Bekasi. Kita mencoba menghadirkan kampus yang dengan fasilitas yang lengkap,
dengan dengan pola pendidikan juga selalu progresif. Ini gedung kita ya. Kita juga sudah ada bis kampus. Oke, kenapa saya coba ini sedikit coba bacakan sedikit. Tujuan Universitas Esa Unggul mengembangkan kampus 2 dan kampus 3. Kampus Bekasi adalah kampus 3 ya. Sebagai universitas yang progresif, kita hadir untuk mendidik dan menghasilkan sarjana-sarjana unggul dan kompeten. Ya, yang maksudnya unggul dan kompeten itu gimana? Maksudnya itu ya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, usaha, sesuai dengan kebutuhan industri, sesuai dengan kebutuhan perkembangan Indonesia ke depan. Kemudian kita juga hadir di Bekasi ini dalam rangka memberikan kemudahan bagi calon mahasiswa baru untuk kuliah di perguruan tinggi yang berkualitas yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal keluarga. Kemudian memberikan kemudahan juga bagi orang tua untuk mengawasi putra-putrinya dari berbagai macam risiko pergaulan. Kemudian kita juga hadir dalam rangka menyediakan kampus dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial yang sehat. Nah, terus kemudian sebetulnya di lain itu juga kita hadir di Bekasi juga dalam rangka memberikan kemudahan bagi staf dosen dan karyawan Universitas Esa Unggul yang kebetulan cukup banyak juga bertempat tinggal di Bekasi. Itu tujuan kita untuk membangun kampus 3 ini. Topik kita hari ini, kita akan bicara masalah menata masa depan, kemudian menatap masa depan. Untuk menata masa depan, kita akan membahas mengapa kita kuliah, terus kemudian bagaimana kuliah di perguruan tinggi. Nah, mungkin untuk perkenalan saya sampaikan itu dulu. Mungkin barangkali saya akan lanjutkan nanti setelah sesi yang diisi oleh Bu Ani dan Mbak Cynthia. Saya kembalikan lebih dulu ke Bu Cecil. Itu perkenalan Kampus Harapan Indah, Kampus Bekasi ya, Universitas Esa Unggul Kampus Bekasi. Terima kasih Bu Cecil. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Nixon, ini banyak sekali pencerahan, luar biasa, ternyata Esa Unggul itu sudah mempersiapkan diri dengan sedemikian rupa. Mudah-mudahan bisa memberikan sumbangsih untuk kemajuan pendidikan di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Baik, selanjutnya kami mengundang juga Ibu Safiani Al-Faruq untuk memberikan paparannya. Ini dengan tadi kalau saya tangkap sedikit ya Bapak Ibu, potensi lulusan SMA SMK sederajat di hanya Bekasi aja itu kurang lebih 63.000. Belum lagi ke daerah-daerah sekitar termasuk Jakarta Timur, kemudian Jakarta Utara, bahkan Karawang sekitarnya ya. Nah ini gimana nih Mbak Ani ini dalam strateginya supaya bisa merebut hati masyarakat Bekasi? Silakan Mbak Ani Faruq untuk bisa menyampaikan paparannya. Oke, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktu. Pertama, saya mau ucapkan selamat datang kepada peserta semua yang sudah join atau sudah bergabung dengan kami, terutama adalah adik-adik dari SMA dan SMK, khususnya adalah di Bekasi dan sekitarnya. Selamat datang kepada Bapak Ibu Guru, selamat datang kepada adik-adik mahasiswa dan sekitarnya. Bagaimana adalah kita mau memberikan informasi kepada adik-adik, khususnya adalah masyarakat di sekitarnya, khususnya adalah Bekasi. Masyarakat Bekasi khususnya adalah yang muda. Ya, kita bicara anak-anak mudanya, kaum milenialnya mirip-mirip kaum milenial anak Jakarta, penuh semangat dan inovasi. Ya, maka itu adalah suka tantangan serta visioner. Nah, visioner. Nah, tantangan Universitas Harapan Indah yang mana kami berada di tengah-tengah elit. Kampus ini adalah Bekasi, tetapi kami di tengah-tengah adalah kompleks elit. Maka itu adalah Universitas Esa Unggul didesain yang sangat unik, seperti hotel, apalagi kalau sudah masuk di kawasannya, apalagi di dalam, itu adalah sangat tertarik untuk mereka nyaman. Nah, untuk itu adalah Universitas Esa Unggul di tengah-tengah kaum milenial Bekasi mempermudah adik-adik semua untuk membantu memenuhi semangat kalian. Di sini dijelaskan adalah fasilitasnya. Ya, kami memiliki beberapa fasilitas yang dimiliki sebagai penunjang baik dalam segi pendidikan maupun pergaulan.
contoh yang punya semangat berolahraga, ya. Maka itu adalah kami memiliki beberapa lapangan seperti mungkin ada PPT-nya mungkin fasilitasnya yang bisa tampilkan yang mengenai misalnya kami adalah memiliki lapangan seperti ini. Ini nantinya adalah misalnya kolam, itu ada masjid yang kita lihat, ya. Jadi fasilitas itu yang akan mudah dan nyaman buat adik-adik seperti ada lapangan voli, basket, kemudian juga adalah apa itu namanya futsal dan lain-lain. Nah, ini ada teater kami. Nah, adalah satu-satunya kampus di Bekasi yang memiliki beberapa fungsi seperti itu, ya. Berolahraga, kami juga sediakan lapangan olahraga, UKM dan lain-lain misalnya. Perpustakaan di lantai 4. Nah, perpustakaan di lantai 4 itu adalah Anda akan nongkrong sambil mengerjakan tugas-tugas, apalagi ada coffee shop. Nah, di pavilion di depan perpustakaan itu adalah coffee shop. Ini yang satu-satunya adalah universitas khususnya adalah universitas di Bekasi mungkin ya gitu. Suasananya adalah keren sekali. Anda bisa di depan bisa melihat itu adalah rumah sakit Eka Hospital. Anda melihat adalah pemandangan-pemandangan di situ. Apalagi sore hari. Sore hari itu adalah sangat indah sekali untuk Anda nongkrong di atas. Kemungkinan Anda kuliah ya bisa-bisa Anda nggak pulang karena menikmati adalah suasana yang jadi kampus indah misalnya seperti itu. Itu adalah yang kita sampaikan atau kita menawarkan kepada mahasiswa, khususnya adik-adik SMA yang untuk memilih universitas. Jadi kami mengundang supaya Anda bisa datang ke Universitas Esa Unggul, Kampus Harapan Indah untuk melihat sejauh mana kelebihan dan keunggulan yang ada di Kampus Harapan Indah khususnya. Karena suasananya, apalagi suasana di Kampus Harapan Indah, itu adalah kampus yang elit. Nah, kita lihat di situ ada lab-nya, di sini mungkin ilmu gizi ya, mereka sedang praktek, adalah Fakultas Ilmu Kesehatan, yaitu adalah gizinya. Nah, mungkin sementara itu aja, sebentar Bu. Nah, di sini ada kampus, kawasannya seputar kampus, ada juga yang banyak yang namanya kawasan nongkrong, seperti ada KFC, kemudian McD, ada Starbucks, kemudian XX1 dan lain-lain. Apalagi kalau mereka kuliah santai, pulang, kita olahraga dulu, atau kita berenang dulu. Nah, hanya dari kampus Esa Unggul menuju ke waterboom itu adalah hanya 2 menit, Ibu Sisil, hanya 2 menit mereka bisa berenang di situ dan lain-lain gitu. Nah, itu juga kami bekerja sama, mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan voucher yang menarik untuk bagi mahasiswa kami. Jadi kami undang kepada adik-adik setelah kampus untuk melihat sejauh mana kelebihan dan keunggulannya. Mungkin sementara itu aja. Baik, terima kasih sekali Bu Ani Farouk. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab karena saya lihat nih banyak sekali keunggulan-keunggulan yang harus disampaikan nih kepada seluruh peserta. Kita akan lanjutkan lagi. Kan tadi sudah dari Pak Direkturnya sudah, kemudian dari Ibu Farouk juga sudah menyampaikan tentang marketingnya bagaimana nih kiat-kiatnya, dan sekarang kita coba mau tanya, kita mau berikan kesempatan kepada mahasiswa yang sudah mengalami, benar nggak sih sebenarnya fasilitas-fasilitas yang disebutkan oleh Pak Nixon dan Bu Ani itu, apakah dia sudah mengalaminya atau belum? Nah, kalau gitu kita akan mengundang mahasiswa yang cantik, Mbak Cynthia Langita Mahendra. Kami persilakan, Mbak Cynthia, silakan. Selamat pagi semuanya, para peserta, Pak Nixon, Bu Sisil, dan Bu Ani. Terima kasih sudah memilih saya, mempercayakan saya untuk mewakilkan para mahasiswa dan mahasiswi di Esa Unggul Bekasi. Baik, untuk saya sendiri, saya sudah berkuliah selama 2 tahun, selama 4 semester di Universitas Esa Unggul Bekasi ini. Dari awal gedung yang masih lama sampai di gedung baru yang sekarang,
apa yang disampaikan Pak Nixon atau Bu Ani memang benar adanya, dan banyak perubahan yang signifikan, terutama dari fasilitasnya, juga kenyamanan kami sebagai mahasiswa ketika belajar selama perkuliahan. Dan perpindahan gedung baru ini juga membuat kami menjadi lebih semangat dalam berkuliah. Seperti itu, Bu. Nah, boleh disebutin nggak, kamu tuh mahasiswa prodi apa? Oh ya. Supaya yang lain juga bisa tahu. Oke. Saya Cynthia Langita Mahendra, saya mahasiswi dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Humas, Hubungan Masyarakat, tahun 2018. Oke. Nah, ini tadi sudah ada sedikit masukan dari sisi perkenalan awal. Tadi Pak Nixon sudah menjelaskan perubahan dari kampus lama, kampus baru. Terus kemudian Mbak Ani juga sudah menjelaskan banyak sekali fasilitas-fasilitas yang disiapkan. Hati-hati, yang jelas harus pulang gitu ya Mbak Ani ya. Dan sepertinya ini konsepnya adalah semua mahasiswa dan dosen diharapkan sehat lahir dan batin, karena sudah disiapkan dari semua sisinya. Dan dari Mbak Cynthia juga sudah menyampaikan apa yang tadi dipaparkan oleh pembicara sebelumnya ternyata memang sudah dialami gitu. Nah, sekarang kita saatnya menambah ilmu sedikit dari Pak Nixon, pengalamannya bagaimana sih sebaiknya, kenapa orang tuh harus kuliah? Dan apa yang kira-kira akan didapatkan oleh mahasiswa kalau mereka memilih kampus Universitas Esa Unggul Bekasi, apa yang akan disiapkan dan nilai tambah apa yang akan diberikan, sehingga juga adik-adik mungkin yang sedang lagi bingung sekarang, mau memutuskan kuliah atau enggak ya, atau bagaimana, atau juga mungkin yang sudah jadi mahasiswa masih bingung, penting nggak sih sebenarnya kuliah itu? Nah, jadi kita berikan kesempatan ke Pak Nixon untuk memberikan pencerahan, seberapa penting sih kuliah itu. Silakan Pak Nixon, waktunya kami silakan. Terima kasih Bu Cecil. Terima kasih Bu Ani, Cynthia sudah berbagi tadi ya. Oke, kita akan lanjutkan materi kita. Ya, tadi kita sampai di sini menata masa depan ya. Pertama itu mengapa kita harus kuliah, kemudian bagaimana kuliah di perguruan tinggi, dan nanti bagaimana juga kuliah di Esa Unggul. Ini juga ya bisa dilihat ya, ini yang di sebelah kiri atas ini adalah dapur ini laboratorium kuliner ya untuk jurusan gizi ya. Ini teman-teman dari jurusan gizi lagi praktek kuliner. Kemudian yang di kiri bawahnya ini adalah yang bakalan jadi ikonnya kampus baru kita, yaitu tangga besar yang ada di menghubungkan lantai 1 ke lantai 2. Ini kita harapkan nanti juga setelah dilakukan penguatan bisa untuk duduk-duduk, bersantai dan lain dengan suasana yang adem dan tenang. Oke, pertanyaannya tadi, mengapa kamu harus kuliah? Mungkin juga bagi teman-teman yang sudah jadi mahasiswa, mungkin ini juga adalah untuk meng-refresh ya. Bagi yang baru akan menjadi mahasiswa, semoga ini akan jadi semangat. Mengapa kamu harus kuliah? Yang pertama itu adalah dengan kuliah kita bisa bereksplorasi. Artinya dengan kuliah kita mendapatkan wawasan yang luas, kita menambah keahlian, terbuka dengan berbagai macam ide, dan bisa juga menemukan passion dari apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita nantinya. Kemudian dengan kuliah juga lebih mudah mencari pekerjaan. Kenapa? Karena dengan kuliah kan kita berharap nanti kita akan mendapatkan gelar dan keahlian. Terus kemudian orang kuliah mestinya jauh lebih siap untuk bekerja. Pak, suaranya hilang Pak Nixon. Kelihatannya ada gangguan nih. Error, Mbak. Atau kita tampilkan itu materi dari Bu Ani. Nggak apa-apa, ini aja. Bentar lagi mungkin. Oh ya. Pak Nixon. Sebentar nih, kayaknya masalah jaringan nih. Oke, jadi ini saya tambahkan mungkin ini
selasar kali ya, tangga menuju lantai 2 gitu ya, Mbak Ani ya? Ya. Pak Nixon, gimana masih? Oh, ya. Tangga tadi seperti di bioskop, Ibu Sisil, kayak di bioskop gitu, jadi suasananya bagus sekali dari lobi menuju ke lantai 2. Oke. Jadi poinnya untuk bisa mencapai lantai 2, kita tidak harus melalui lift ya. Ada 2 cara, bisa melalui lift, Betul. bisa juga melalui tangga. Wah, ini kelihatannya tangganya bisa untuk digunakan juga untuk lokasi priwet kayaknya ya, cakep banget. Nah, tangga itu bisa anak-anak mahasiswa bisa santai juga, bisa mereka diskusi dan lain. Memang itu sudah didesain seperti itu, Bu Siti. Oke, berarti poinnya konsep yang ditampilkan oleh kampus baru Harapan Indah ini, kampus Asa Unggul di Harapan Indah ini adalah benar-benar memberikan kenyamanan kepada mahasiswa dan memberikan spot-spot untuk mereka diskusi gitu ya Bu ya? Betul sekali, kita itu adalah dunia milenial gitu. Jadi desainnya adalah hotel dan lain-lain. Ya, karena memang kalau nggak salah nih, yang sering saya dengar juga, sekarang itu konsep pembelajarnya tidak lagi satu arah, tapi harus 2 arah. Artinya, mahasiswa itu tidak hanya mendengar dari dosennya di ruang kelas, justru kita berharap mahasiswa kita itu lebih aktif gitu ya, mencari sumber dari sekarang gadget ada di mana-mana, bisa googling kapan saja, dan apalagi WiFi 24 jam ya Mbak Ani ya? Jam, Oke, berarti diberikan spot-spot untuk mahasiswa bisa berdiskusi, mau berdiskusi di tangga, mau di coffee shop, atau di selasar, itu semua sudah diatur sedemikian rupa ya? Oke, asik baik. Ya. Pokoknya asik ya, tapi harus pulang kan ya Mbak Ani ya? Ya, kemungkinan seperti itu Ibu Sisil. Baik. Nah, ini kalau saya lihat juga nih dari sisi konsepnya nih ya. Tadi bicaranya mahasiswa boleh memilih untuk naik ke lantai 2 atau 3 sampai berapa lantai ya Bu ya? Kami Semenkerai ini kan seperti Pak Nixon tadi mengatakan akan kurang lebih 5 gedung atau 5 building. Sementara ini baru 1 building, 1 gedung yaitu 7 lantai. Oke, baik. Berarti dari gedung B yang sekarang sudah berdiri dan sudah siap untuk digunakan, itu terdiri dari 7 lantai. Nah, artinya buat teman-teman mahasiswa yang memang ternyata mau kuliah sambil menjaga kebugaran tubuh, boleh aja ke lantai 7 naik tangga gitu ya Mbak Nia. Tapi kalau mungkin yang agak mau santai, kita siapkan juga fasilitas lift. Setiap lantai ada 3 lift Ibu Sisi, maka itu saya bilang seperti di hotel. Luar biasa kalau begitu. Nah ini juga kalau lihat tampilannya, ini tampilan atas ya, yang lingkaran ini apa nih? Boleh dijelaskan nggak nih? Ya, yang lingkarannya ini teater nih, yang seperti ini adalah teater nanti. Oh oke. Ada teater. Oh ya. Nah, artinya ini untuk lihat teater berarti kan paling bagus ngelihatnya dari lantai 2 sampai lantai atas tuh. Ada selasarnya nggak? Pikir-pikir gitu. Jadi kita kalau misalnya ada tempat atau ruang selasar untuk ngelihat ke bawah pada saat lagi ada performance gitu? Ada. Oh, ini selasarnya, balkon. Seperti itu yang di luar itu. Wah, pokoknya luar biasa. Kan sekali, asik sekali untuk anak-anak. Mudah-mudahan mereka, tapi ingat jangan sampai nggak pulang orang tua cari. Halo, bisa saya terpaksa harus pakai ini, pakai handphone. Nah, Pak Nixon sudah kembali. Silakan Pak Nixon. Sudah kembali. Bisa dibantu sharing ininya, sharing materinya? Karena di handphone nggak bisa saya sharing materinya. Sebentar Pak Nixon. Ya, sebentar Pak. Saya masukkan dulu. Ya, mungkin masalah jaringan ya Pak Nixon ya? Iya, makanya ini terpotong berurusan kayaknya. Padahal sudah disambungkan. Dalam kondisi sekarang ini kita sangat bergantung kepada jaringan. Tapi setidak-tidaknya kita tetap bisa memanfaatkan waktu dengan efektif ya Pak ya.
Oke, gimana Danu, sudah bisa? Nah, ini sekalian nih, Mbak Ani, saya tanya dulu yang di paling bawah ini lagi kegiatan perkuliahan atau apa nih, Mbak Ani, yang di pojok kanan? Atau Pak Nixon bisa menjelaskan sambil tadi Danu lagi menyiapkan ruang kelas ya, Pak Nixon ya? Sebentar. Oke, yang di pojok kiri, pojok kanan atas itu adalah ini ya, itu adalah perpustakaan ya. Tapi kalau yang kanan ini kanan bawah itu kelas, ruang kelas kita. Ruang kelas kita di gedung baru. Oke, kalau gitu. Suaranya bisa kita rekam ya, suara saya? Suaranya bagus, Pak, bisa didengar dengan baik. Berarti ruang kelasnya cukup nyaman ya, Pak, memungkinkan kalau perkuliahan dilakukan secara grouping juga ya, Pak ya? Betul, karena untuk gedung baru ini kita tersedia ada 41 ruang kelas ya. 41 ruang kelas dengan kapasitas yang rata-rata itu 40 sampai 50 mahasiswa. Ke depan akan kita kembangkan juga kelas-kelas yang ukurannya lebih kecil untuk kebutuhan kuliah yang sifatnya lebih private. Oke, luar biasa sekali nih kalau gitu. Gimana, sudah siap Danu untuk bisa share screen materinya Pak Nixon? Belum, Bu, sedang dimasukkan ke screen. Oh, oke. Mungkin Pak Nixon bisa menyampaikan sesuatu, Pak Nixon, sambil menunggu. Ya, jadi saya coba lanjut saja sambil sambil apa namanya ini, sambil menunggu tayangan dari host ya. Gambar saya kelihatan ya? Saya nggak bisa lihat gambar saya. Kelihatan, Pak. Kalau gambar kelihatan jelas. Ya, kita lanjutkan. Tadi kita kepotong bahwa kenapa sih kita harus kuliah ya. Jadi dengan kuliah kita berharap kita bisa menambah pertemanan. Ya, mungkin saat kuliah itu belum terasa betul gunanya koneksi. Nah, pertemanan itu akan sangat berguna nantinya ketika kita masuk ke dalam dalam dunia kerja ya, ke dalam karir ya. Terus kemudian dari mana pertemanan itu kita raih? Nah, itu ya di saat kita melakukan aktivitas-aktivitas di kelas, aktivitas di luar kelas, aktivitas di organisasi kemahasiswaan. Di sana kita akan bertemu dengan orang-orang, kita akan bertemu dengan teman-teman baru yang akan di masa depan yang akan menjadi teman kita, ya. Oke, terus kemudian ini file yang lama ya, Danu ya? Iya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Oke, terus kemudian berikutnya lagi, kenapa kita harus kuliah? Ya, itu tadi kan, bahwa dengan kuliah itu juga akan membuat perubahan pada diri kita. Kita mungkin ada yang pernah membaca sebuah pepatah ya. Mari ambil buku dan pulpenmu, itu akan menjadi senjata yang dahsyat. Seorang anak, seorang guru, sebuah buku dan sebuah pulpen dapat mengubah dunia. Jadi walaupun sekarang eranya adalah merdeka belajar, tetap bahwa hadir di kampus, kuliah di kampus itu dibutuhkan untuk menghasilkan sarjana-sarjana yang mumpuni di masa depan ya. Oke, terus kemudian mengapa harus kuliah? Bisa juga loh. Nah, ini ada yang saya tuliskan di bawah dengan teks yang cukup kecil ya. Bisa juga loh bahwa kalian ketika hadir di kampus itu akan ketemu dengan pujaan hati. Oke ya, begitu ya. Terus kemudian berikutnya lagi juga berkaitan dengan kuliah. Mengapa kamu harus menjadi mahasiswa yang ambisius saat kuliah? Jadi akan berbeda ya, mahasiswa yang biasa-biasa saja dengan mahasiswa yang luar biasa. Ya, yang pertama, kenapa kita harus ambisius? Yang pertama itu begini ya. Itu sebetulnya menandakan bahwa kamu sudah terpilih menjadi orang terdidik. Jadi karena kita sudah terpilih, ya jangan dong menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Karena banyak loh orang yang ingin kuliah kemudian tidak dapat kesempatan. Kemudian kuliah itu adalah jenjang terakhir pembelajaran formal untuk mencari pekerjaan. Karena nanti itu akan digunakan untuk mencari pekerjaan, untuk menunjukkan siapa kita, maka ya kita enaknya gitu.
Artinya dalam kasus ini, ya kita harus kuliah dengan serius. Kemudian, kenapa kemudian kita harus ambisius? Karena menjadi mahasiswa ambisius itu akan membuka kesempatan-kesempatan lainnya. Pengertian ambisiusnya apa? Yang berusaha untuk menjadi banyak tahu, banyak bisa, dan banyak tampil. Itu semua adalah dalam rangka membangun diri. Sehingga dengan diraihnya berbagai banyak kesempatan tersebut, maka kita akan memiliki referensi-referensi lain untuk melanjutkan pendidikan, untuk memperoleh karir yang bagus, dan mendapatkan teman yang lebih luas. Kemudian, menjadi mahasiswa ambisius berarti artinya apa? Bahwa kita bertanggung jawab terhadap status mahasiswa yang tak hanya membuat lebih pintar, tapi juga menempa mental sebagai anak muda, sebagai generasi muda masa depan negara ini. Kemudian, teman-teman kuliah akan menjadi orang hebat. Apakah? Ya, tidak, kan? Jadi dalam ini kita harus ambisius juga untuk apa? Untuk mengejar dengan berbagai macam yang sudah diraih oleh teman-teman kita yang sudah lebih dulu. Nggak mau dong kita menjadi tertinggal saja, gitu kan? Kemudian kembali lagi, nih, poin yang terakhir, bahwa nggak bisa dipungkiri, cemerlang di bangku kuliah juga akan bisa mendapatkan hati sang pujaan. Oke ya. Oke, itu ini ya. Terus kemudian ya jalan hidup masih panjang, saatnya kita sisakan jatah santai di masa tua. Jadi jangan ambil jatah santai itu di masa muda. Ngambil jatah santai di masa muda, susah di masa tua. Lebih baik kan di masa muda kita sibukkan diri sehingga kita bisa lebih santai di masa tua. Oke, bagaimana kuliah di Asa Unggul? Kalau kuliah di Asa Unggul tersebut, ya sistemnya itu ada sistem SKS. Ada tugas, ada kehadiran. Kemudian itu juga modern. Ini kayaknya koneksi saya sudah bisa kembali. Saya coba. Gambarnya menarik. Soalnya, sebentar dulu, Cecil ya. Iya, Pak. Silakan. Oke, udah masuk kembali ya. Saya share dari PowerPoint saya ya. Bisa di-close dulu sering yang ini. Danu, tolong dimatiin dulu share screen-nya biar Pak Nixon bisa masuk. Siap. Oke. Silakan Pak Nixon. Ya. Udah masuk ya? Sudah. Bentar. Belum chat. Ya, kita sudah sampai di sini tadi. Oke, screen selanjutnya. Jadi jalan itu masih panjang. Dan tapi kok aku nggak kelihatan? Oh gitu. Sengaja saya pilih gambar-gambar mahasiswa yang sibuk, termasuk juga kalau yang pakai baju panas kampus harapan Indah. Pak Nixon, mohon maaf, yang satu boleh dimatikan, Pak Nixon, karena feedback. Oh iya. Sudah ya. Ya, jadi Pak. yang pakai seragam kuning itu adalah staf yang akan yang staf awal di kampus. Ya. Ke depan kita harapkan dengan berkembangnya kampus dengan gedung yang lebih luas, itu stafnya juga akan bertambah. Di sebelah kanan bawah itu adalah pengurus BEM angkatan 2017 ya, 2017-2018. Kita lagi berbincang di ruangan saya waktu itu. Kalau yang kiri atas itu juga adalah mahasiswa-mahasiswa Asa Unggul ya, Kampus Harapan Indah. Mungkin bagi teman-teman yang belum bergabung dengan Kampus Harapan Indah, akan ketemu dengan mereka-mereka ini. Ini kebetulan ini semuanya anak-anak PR ya.
Oke, kuliah di Desa Unggul. Kuliah di Desa Unggul itu sistem kita adalah sistem SKS, ada tugas, ada kehadiran, dan lain-lain. Terus kemudian dengan berkembangnya ya sih sebetulnya ya dengan kejadian COVID-19 ini sebetulnya kita dibiasakan dengan sebuah kebiasaan baru, yaitu online learning, termasuk seminar online seperti ini. Bahwa pembelajaran yang kita dapatkan selama masa COVID-19 ini juga memanfaatkan di masa depan untuk melakukan lebih luas lagi yang memungkinkan Esa Unggul untuk menghadirkan para pakar dari berbagai macam belahan dunia untuk memberikan kuliah. Hal itu lagi kita rintis, sehingga ya bisa jadi mungkin suatu saat kalau kita bisa mendapatkan kontaknya, kita mungkin akan undang Bill Gates untuk memberikan kuliah umum bagi mahasiswa Esa Unggul. Terus kemudian bahwa kuliah di Esa Unggul itu memungkinkan juga Anda, Bapak, mengikuti berbagai macam organisasi kampus, dan juga Anda juga boleh saja mengikuti organisasi luar kampus. Kemudian dengan kuliah di Esa Unggul, Anda dituntut untuk mendapatkan kompetensi khusus yang akan bisa kalian manfaatkan, akan menjadi modal bagi kalian untuk berkarir. Kalian juga dituntut untuk membangun soft skill. Nah, ini mungkin sebuah era baru ya dalam dunia pengembangan keahlian. Keahlian soft itu sangat dibutuhkan untuk maju. Ya, nanti kalau teman-teman yang masih belum jadi mahasiswa, nanti pada kuliah-kuliah perdana kita akan berikan pelatihan soft skill, dan termasuk juga dorongan-dorongan untuk kalian bisa membangun diri dengan berbagai macam kegiatan yang kalian ikuti. Itu seperti itu kira-kira gambaran kuliah di Esa Unggul. Terus kalian bisa mengikuti organisasi kemahasiswaan baik yang dalam kampus ataupun luar kampus. Ini juga dalam rangka membangun kemampuan komunikasi kalian, daya juang, kemampuan untuk beraktivitas dalam tekanan dan lain-lain. Kemudian kompetensi lulusan seperti apakah yang diinginkan oleh Esa Unggul? Esa Unggul ingin melahirkan semua lulusan tersebut harus memiliki kompetensi dasar sesuai dengan jurusannya. Misalnya kalau kalian masuk jurusan hukum, tentunya kalian harus memiliki kompetensi dasar sebagai seorang ahli hukum. Terus kemudian kalian juga dituntut untuk membangun keahlian tertentu. Ya, dengan ditunjukkan dengan mendapatkan sertifikat keahlian. Jadi misalnya kalau kalian mengambil jurusan IT, kalian bisa mengambil sertifikasi keahlian misalnya ke arah jaringan mendapatkan sertifikasi Cisco dan sejenisnya. Jurusan ilmu komunikasi juga demikian. Kemudian kompetensi lulusan yang kita harapkan bahwa lulusan Esa Unggul memiliki soft skill. Soft skill itu seperti apa? Soft skill itu contoh sederhananya itu adalah orang yang kemudian selalu punya inisiatif. Terbayang nggak kalau kalian menjadi seorang pemilik perusahaan, terus kemudian kalian punya pegawai yang nggak ada inisiatifnya, dibandingkan kita punya pegawai yang kemudian belum diperintahkan, dia sudah selalu memiliki inisiatif. Tentunya akan sangat menyenangkan punya orang-orang yang memiliki inisiatif. Inisiatif adalah salah satu unsur dalam soft skill, termasuk juga kemampuan komunikasi, keramahan, dan lain-lain. Itu masuk dalam soft skill. Dan itu diperlukan untuk maju ya. Tidak hanya keahlian teknis yang diperlukan untuk maju, termasuk juga keahlian yang sifatnya soft tadi. Ini adalah foto-foto lulusan kita ini. Foto wisuda bulan Oktober ya, Oktober dan bulan Desember 2019. Yang kiri bawah, yang kiri bawah ini adalah lulusan Magister Manajemen angkatan pertama ya, kedua ya, yang dari kampus Harapan Indah. Kalau yang di kiri bawah sama kanan atas itu gabungan ya. Oke, nah bagaimana kita menatap masa depan? Oke, coba semua yang ada di dalam, yang hadir dalam seminar ini ya, seminar web ini ya. Coba kalian bayangkan kalian saat ini dan dunia saat ini. Mungkin yang paling mencolok kalau dunia saat ini, kita sekarang sedang di lockdown ya, kita sedang di karantina, kita sedang dibatasi dengan berbagai macam aktivitas. Mungkin ya berkaitan dengan dibatasinya aktivitas kita saat ini.
Apa yang bisa kita bayangkan 2 bulan ke depan ketika pembatasan ini dihentikan? Apakah kemudian masa pembatasan ini hanya menjadi libur panjang, atau menjadi suatu kesempatan kalian membangun sebuah kemampuan baru? Ya, kebayang nggak? Misalnya saya contohkan begini ya. Misalnya mereka tiba-tiba kemudian dirumahkan dari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pada akhirnya mungkin dia akhirnya berusaha untuk menjadi pedagang makanan. Terus kemudian ketika dia berdagang makanan, ternyata dia kemudian mendapatkan sebuah passion baru, bahwa dia ternyata mampu menghasilkan makanan-makanan yang disukai orang. Terus kemudian setelah masa pemberlakuan pembatasan ini diakhiri, dengan orang yang kita contohkan tadi, bisa jadi ketika kemudian setelah masa pembatasan diakhiri, terus kemudian bahwa yang bersangkutan diminta untuk kembali ke kantor, mungkin dia akan memberikan bukan kembali ke kantor, yang dia kirimkan adalah surat pengunduran diri. Mungkin dia akan nyaman dengan aktivitas barunya menjadi pebisnis kuliner. Tapi ada orang yang kemudian selama masa pembatasan ini hanya bersantai, main game, hari berlalu, dan kemudian ketika kemudian kehilangan pendapatan dan lain-lain, menunggu sembako dari pemerintah dan lain-lain, mungkin setelah masa pembatasan diakhiri, kita mungkin akan muncul dengan sosok yang mungkin malas ke kantor, menghasilkan apa-apa gitu. Ya. Oke, terus kemudian itu pada saat ini. Pada saat ini, oke, kalau kita bayangkan kita tidak berada dalam suasana pembatasan seperti ini. Kita misalnya kalian adalah seorang mahasiswa. Bisa nggak kita bayangkan dunia 4-5 tahun ke depan? Kalau kalian saat ini adalah mahasiswa tahun pertama, 4-5 tahun ke depan kalian otomatis diperkirakan sudah 1 tahun lulus, sudah mulai masuk dunia kerja. Seperti apa dunia yang akan kita hadapi? Kemudian kita bayangkan diri kita dan dunia 10 tahun ke depan. Kalau yang saat ini baru semester 4, seperti Cynthia, 2 tahun ke depan dia akan lulus, 8 tahun setelah itu dia jadi apa? Apakah mampu dia menjadi seorang middle manager, atau mungkin seorang pebisnis ulung gitu ya? Seorang pebisnis dalam dunia travel, misalnya seperti itu ya? Atau menjadi seorang PR kondang. Oke, terus kemudian kita bayangkan diri kita dan dunia ini 20 tahun ke depan. Seperti apa kita? Apakah kita kemudian, karena saat ini sibuk dengan main game, di 20 tahun ke depan kita menjadi orang susah, yang kemudian pusing ke sana kemari? Atau 20 tahun ke depan kita sudah mulai masuk masa menikmati kehidupan? Oke, silahkan masing-masing mencoba menuliskan ya 4 poin ini. Ya silahkan dituliskan, mau di-sharing di sini boleh, atau nanti di-sharing ke teman-teman yang lain, silahkan. So, mari kita kuliah yang nggak jauh dari rumah, yang berkualitas. Kalau untuk masyarakat Bekasi, Esa Unggul sudah ada di sini. Bagi anak-anak saya yang menjadi mahasiswa Esa Unggul yang bergabung di sini saat ini, jangan lupa ya, mengajak adik-adiknya, saudaranya, temannya untuk bergabung. Ini pesan sponsor. Terima kasih Bu Cecil, itu mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Terima kasih Pak Nixon, menarik sekali. Saya punya catatan cukup banyak ini ternyata. Jadi salah satu yang paling penting ya Pak, menata masa depan dan menemukan pujaan hati pasti ya Pak ya. Karena itu menjadi masalah saat ini. Baik, kita akan lanjutkan lagi untuk sesi tanya-jawab. Nah, ini untuk teman-teman, para peserta yang sudah hadir, silahkan kalau ada yang mau bertanya, karena saya yakin nih banyak banget pertanyaan, boleh diajukan ke Pak Nixon, atau ke Mbak Ani, ataupun ke Mbak Cynthia. Silakan, kami beri kesempatan, siapa yang mau tanya. Jadi, tolong videonya dimunculkan semuanya, supaya kita bisa melihat kalau ada yang bertanya, tangannya diangkat langsung ya.
Ini Danu boleh minta tolong share screen-nya dimatikan dulu. Oke. Silakan kalau ada yang lebih dulu, teman-teman yang co-host boleh dibantu? Kalau nggak salah ini ada pertanyaan dari Cindy ya. Mbak Cindy di mana? Ya Bu, saya mahasiswa tahun 2019. Dari perkenalkan dulu, saya Cindy Noviani Lenardi. Saya mahasiswa nyala nggak ada. Ya, sudah kedengeran Cindy, silakan. Oh iya. Perkenalkan dulu Ibu. Saya Cindy Noviani Lenardi, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Markom, tahun 2019. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan, Bu. Silakan. Sebagai mahasiswa baru yang baru daftar pada tahun kemarin, saya sudah excited banget nih, Bu, buat tahu kapan perkuliahan bisa dimulai. Kira-kira perkuliahannya kapan bisa dimulai ya, Bu? Karena sebagai mahasiswa baru, saya sangat excited sekali untuk... Udah gak sabar. Iya, udah nggak sabar. Terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Cindy. Iya, sebenarnya bukan cuma kamu yang nggak sabar. Pak Nixon pun udah nggak sabar banget nih untuk menjawab pertanyaan kamu. Silakan Pak Nixon, boleh dibantu menjawab. Baik, terima kasih Cindy. Iya, Pak. Jadi sebetulnya kalau untuk yang semester ini, untuk perkuliahan kemungkinan memang sampai pertemuan ke-14 itu kita lakukan secara online. Tapi sesudah masa PSBB diakhiri di 1 Juni, itu berbagai macam aktivitas administratif di kampus itu akan mulai diaktifkan. Tapi untuk kemahasiswaan itu memang masih kita coba kendalikan dulu supaya keadaan benar-benar aman. Kita semua tentu berharap bahwa keadaan ini akan segera berakhir sehingga kita bisa dengan ya mungkin kalian yang sempat 2 minggu merasakan gedung baru kita gitu kan, tentunya sudah tidak sabar ya untuk kembali memanfaatkannya. Ya sama-sama berdoa kita semoga wabah ini segera berakhir. Saya juga sebetulnya kita juga lagi membicarakan kalau umpamanya kita akan lakukan perkuliahan secara tatap muka dalam kondisi yang masih harus sangat dikendalikan dengan menjaga social distance dan lain-lain. Itu akan kita coba nanti kita definisikan seperti apa caranya, aturan-aturannya sehingga tidak akan menimbulkan menambah wabah terjangkitnya pasien baru gitu ya, penderita baru di COVID-19 ini. Tapi kita berharap sebetulnya di bulan Juli aktivitas kemahasiswaan itu sudah mulai aktif. Karena beberapa perkuliahan yang sifatnya praktikum kita rencanakan yang memang tidak bisa digantikan dengan tugas, itu akan kita selenggarakan di masa Juli-Agustus itu. Sementara untuk perkuliahan baru, karena adanya penundaan-penundaan yang terjadi di semester ini, itu baru akan kita mulai bukan di awal September seperti biasanya, itu akan diselenggarakan, kalau nggak salah itu tanggal 23 September ya, saya lupa tanggal pastinya. Ya, sama artinya gini ya, sebetulnya sama-sama berdoa kita, sama-sama kita berharap semoga wabah ini segera berakhir, sama-sama kita dukung berbagai macam program pengendalian wabah ini. Oke, mungkin barangkali itu ya, Cindy ya. Baik. Iya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Oke, terima kasih Mbak Cindy, terima kasih Pak Nixon juga, clear banget sebenarnya. Jadi buat teman-teman mahasiswa nih ya, info aja bukan cuma kalian yang kangen, kita semua juga kangen nih ketemu satu sama lain gitu. Karena ternyata banyak ada kelebihan, ada kekurangan dengan adanya PSBB seperti saat ini. Kemudian tadi ada juga yang mau bertanya, Ibrahim ya, silakan Ibrahim. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Yunus Ibrahim, Fakultas Teknik Ilmu Komputer, Teknik Informatika di kampus utama Kebonjeruk. Ya,
Saat ini saya berdomisili di Bekasi, tepatnya di Babelan. Ya. Jadi saya merasa ingin pindah dari kampus utama ke kampus Harapan Indah. Karena saya melihat fasilitasnya memang sudah wah banget ya untuk anak milenial sekarang ya. Apakah ada persyaratan gitu seperti administrasi yang harus dibayar, atau saya harus daftar ulang kembali, atau saya harus merubah sistem SKS saya dari kampus utama ke kampus yang Harapan Indah ini gitu. Seperti apa itu, Bu? Oke, baik. Terima kasih. Jadi ini ternyata tadi apa yang dipaparkan oleh Pak Nixon dan Mbak Ani ini membuat sesuatu ya, membuat kerinduan untuk bisa memanfaatkan fasilitas kelas bintang 7 nih ya, bukan bintang 5 lagi ya. Tergiur jadinya. Silakan nih, mungkin Pak Nixon yang bisa menjawab karena ini ada unsur administrasi yang harus diikutkan. Silakan Pak Nixon. Baik, jadi gini, sebetulnya Ibrahim ya, nanti secara detailnya kalian bisa bertanya ke Biro Administrasi Akademik, BAA, persyaratan untuk pindah basis. Ya. Ibrahim, kelas karyawan, kelas reguler? Saya paralel. Kelas paralel. Ya, kalau kelas paralel nanti itu masalahnya nanti ada ininya, ada administratif yang memang yang harus yang harus diselesaikan. Itu kalau kelas paralel, pindahnya ke paralel juga sebetulnya kan? Iya, tentunya ke paralel ya, juga. Nah, itu nanti gini. Jadi online. Nanti Ibrahim nanti coba langsung berhubungan dengan BAA, karena saya nggak bawa ini semua, itu ada beberapa persyaratan ini. Tapi secara prinsip itu sebenarnya nggak ada masalah. Penyesuaian SKS semacam tidak ada, karena kan kamu tetap masuk dalam prodi yang sama kan. Iya. Jadi apalagi sekarang kan juga kalau untuk Harapan Indah pun juga untuk informatika itu sudah berjalan di semester 5 ya. Kamu semester berapa? Semester 4 saya. Oh, semester 4, jadi nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau kamunya semester 6 atau semester 7. Belum ada temannya di sini. Baik. Nah, jika nanti saya sudah pindah, pembimbing akhir saya, dosen pembimbing saya akan berubah atau masih yang di waktu? Kalau untuk pembimbing akademik, PA, itu sebetulnya bisa saja diubah, bisa tidak. Tapi kalau untuk PA, itu sebetulnya bagi mahasiswa yang berada di Harapan Indah, ketika kemudian PA-nya tidak bisa hadir, biasanya PA-nya langsung ke saya. Baik, Pak. Jadi itu nggak ada masalah untuk ahli akademik. Kalau untuk bimbingan tugas akhir, itu tergantung dosen yang dipilih oleh mahasiswa. Karena begini, sampai saat ini pun juga untuk saya kan kebetulan dosen informatika. Karena informatika di Harapan Indah belum ada mahasiswa tugas akhir. Tapi saya juga masih punya mahasiswa bimbingan, dan mahasiswa bimbingan saya lintas provinsi ya. Wow. Yang bimbingan ke saya di Harapan Indah itu kebanyakan dari Citra Raya. Setiap semester rata-rata sekitar 8-10 orang dari Citra yang memang datang bimbingan ke Harapan Indah. Tatap muka itu? Jadi, kalau bimbingan ya bisa. Kalau dalam kenyataannya kadang-kadang bimbingan itu perlu tatap muka. Kenapa? Karena itu membangkitkan motivasi. Dan mereka dengan senang hati selalu datang setiap hari Minggu biasanya. Karena hari Minggu itu jadi itu bebas ya. Tidak jelas ya, ini kayaknya udah mau cepet-cepet bimbingan nih kayaknya ya, padahal masih semester 4 ya. Iya Bu, pengen cepet-cepet. Cari dulu judulnya kalau gitu ya. Baik Bu, baik. Dan cari pendamping wisuda jangan lupa. Oh, pendamping wisuda juga stoknya kayaknya banyak kan ya Pak ya, di kampus kita yang baru ya. Oh iya. Baik, kalau gitu. Kita lanjutkan lagi, masih ada pertanyaan. Nah, ini saya mau tanya dulu nih ke Mbak Ani nih, karena memang yang lain mungkin masih lagi mikir pertanyaan yang paling oke apa. Mbak Ani, ini kan biar bagaimanapun, pasti di Bekasi itu juga Esa Unggul bukan satu-satunya kampus. Pasti ada pesaingnya juga. Nah, kira-kira menurut Mbak Ani, dari sisi persaingan, katakanlah salah satu yang biasanya menjadi tolak ukur utama pasti biaya dulu nih ya. Nah, gimana nih, strategi apa nih yang disiapkan oleh Esa Unggul Kampus Harapan Indah Bekasi untuk bisa berkompetisi dari sisi biaya kuliah, atau mungkin pembayarannya, atau apapun itu? Boleh di-share ke teman-teman, Mbak Ani, silakan. Terima kasih. Yang jelas menentukan orang awam kan pasti pertama adalah dia lihat biaya kuliah. Nah, biaya kuliah di Esa Unggul ini adalah
sangat terjangkau, Ibu Sisil, sangat terjangkau. Formulir pendaftaran hanya 250.000, ya. Kemudian pembayarannya ini bisa mengangsur sampai kurang lebih 6 kali. Nah, angsuran pertama ini kita lihat di sini adalah biaya kuliahnya mungkin terlalu kecil ya, terlalu kecil di sini. Ini kami sudah masuk ke gelombang ketiga. Coba operator coba tolong dibesarin biar peserta lihat biaya kuliahnya. Sudah kira-kira? Okay. Sudah kebaca. Nah, biaya kuliah di sini kami sudah masuk ke gelombang ketiga. Nah, dimudahkan sekali ada beberapa biaya kuliah. Biaya kuliah di Esa Unggul ini adalah sudah di-include Ibu Sisil. Jadi, biaya kuliah di sini adalah sudah termasuk yang namanya uang SPP atau uang gedung, sudah termasuk ke SKS, sudah termasuk biaya praktikum, kemudian sudah termasuk biaya biaya per semester. Nah, tidak termasuk praktikum tadi, tidak termasuk dengan ilmu-ilmu kesehatan. Kenapa tidak termasuk? Karena ilmu-ilmu kesehatan jelas pasti banyak praktikum di luar kampus, ya. Jadi tidak termasuk. Tetapi kalau kita lihat dari biaya di sini adalah contoh misalnya semester pertama dengan masuk gelombang ketiga, total biaya semuanya kurang lebih 11 juta sekian. Angsuran pertama hanya memerlukan 3,5 juta, Bu. Hanya 3,5 juta adalah angsuran pertama. Nah, bagi adik-adik yang sekarang menunggu SBMPTN atau mungkin jalur khusus yang lain tidak perlu khawatir. Anda bayar ketika diterima di SBMPTN, Anda akan dikembalikan uang semuanya hanya dipotong administrasi. Ini kalau kita bicara masalah adalah biaya kuliahnya. Nah, kemudian angsuran tersebut mulai 2,5 juta sampai diberikan waktu bulan Oktober sana. Jadi ini sangat terjangkau sekali bagi adik-adik yang berkaitan dengan pandemi COVID ini. Anda bisa terjangkau untuk membayar biaya kuliah sini. Tetapi bagi adik-adik khususnya adalah kampus Harapan Indah, Anda masih mendapatkan kebijakan dari yayasan potongan 3 juta. Jadi total biaya kuliah semester 1 kurang lebih yang misalnya yang Anda lihat di layar itu, Anda masih mendapatkan potongan 3 juta. Nah, 3 juta itu apakah potongan dari awal atau akhir? Akan dipotong adalah akhir, misalnya seperti itu. Jadi tidak perlu adik-adik khawatir biaya kuliah di Esa Unggul akan seperti apa. Biaya kuliah adalah sangat terjangkau, bisa Anda mengangsur sampai dengan 5 kali. Angsuran pertama adalah 3,5 juta, angsuran kedua, ketiga, dan seterusnya rata-rata adalah 2 jutaan. Tapi ingat, Anda bisa dipotong lagi adalah 3 juta. Itu seperti itu, Bu Sisi, dan mengenai biaya kuliah. Baik, baik. Menarik sekali nih sebenarnya. Jadi, satu hal, dari sisi biaya, sangat-sangat kompetitif ya, Mbak Ani ya, kalau gitu ya. Nah, ini kalau dilihat, di mana lagi ya, ada bisa dapat kampus yang memberikan fasilitas bintang 5, sementara pembayarannya juga amat sangat terjangkau. Kalau saya pinjam istilah Cynthia, kalau nggak salah kemarin ada ngomong affordable price ya, belajar dengan affordable price gitu ya. Mungkin Cynthia bisa sedikit menambahkan, silakan Cynthia. Dan bentar. Ya, gimana Cynthia? Ya, saya bercerita sedikit dulu kenapa saya pilih Esa Unggul sebagai universitas untuk saya kuliah. Pertama itu kan memang dari lokasinya yang strategis ya, karena saya juga tinggalnya di Bekasi Timur. Jadi lokasi Esa Unggul ini dekat dari tempat tinggal saya. Otomatis kan orang tua jadi nggak khawatir juga kalau misalkan saya kuliah pulangnya agak telat, maksudnya jaraknya dekat gitu. Terus yang kedua juga, Cynthia, suaranya keputus? Cynthia? Oke, kita lanjutin lagi dulu kalau gitu. Mungkin jaringannya ini. Oh sudah, gimana nih Cynthia, keputus? Boleh diulang? Sorry, boleh sampai mana ya Bu ya?
Tadi kenapa kamu milih Esa Unggul sih gitu loh? Karena kan biar gimana pun biaya juga salah satu menjadi concern kan ya. Iya, Bu. Pertama itu lokasi. Lokasinya itu strategis, dekat dari rumah. Otomatis kan keluarga juga nggak khawatir kalau saya pulangnya agak telat kan. Karena kan namanya mahasiswa pasti kita sibuk. Pasti kita ada kegiatan di luar kampus seperti belajar kelompok atau juga organisasi. Yang kedua juga worth it money. Jadi apa yang kita keluarkan, biaya yang kita keluarkan untuk kuliah itu layak dengan fasilitas yang diberikan kampus oleh mahasiswanya sendiri, untuk mahasiswanya sendiri. Lalu di luar dari biaya pun, dengan biaya yang kita keluarkan, kita juga mendapat pengajar atau dosen yang kompeten, praktisi, dan secara akademis. Jadi kita keluar biaya pun sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan. Oke, kalau gitu. Nah, berarti sebanding nih ya. Ini apalagi kalau tadi dengar dari Mbak Ani punya cerita, masih dapat potongan lagi ya dari harga, maksudnya dari biaya kuliah yang berlaku di semua kampus Esa Unggul tuh, untuk kampus Harapan Indah itu dapat special condition gitu ya. Jadi kapan lagi? Nah, saya mau tanya Mas Cynthia nih. Kan waktu Cynthia bergabung dengan Esa Unggul Bekasi itu masih di gedung lama ya? Masih di gedung lama ya? Oke. Nah, apa yang membuat Cynthia yakin suaranya bisa sih? Pasti akan dibangun deh. Apa? Putus-putus ya, Pak? Maaf. Halo, sudah jelas? Halo, Bu. Oke. Ya. Jadi maksudnya gini, Cynthia. Waktu kamu bergabung kan itu masih di gedung lama ya? Ya, betul. Nah, apa yang membuat kamu tetap yakin memilih Esa Unggul, padahal gedungnya juga belum kelihatan seperti sekarang? Kalau yang kayak Cindy kan udah lihat, waduh, gedungnya keren. Bahkan Ibrahim dengan melihat tadi fasilitas pengen pindah lagi gitu loh. Nah, ini apa yang bikin Cynthia yakin? Pasti bakal ada nih gedung barunya gitu loh. Awal saya daftar itu memang kan masih di gedung lama. Saya masuk Esa Unggul juga pasti kan sebelumnya saya ada compare dengan beberapa universitas lain. Jadi yang saya lihat, ilmu komunikasi di Esa Unggul ini akreditasinya sudah A. Jadi saya yakin kalau soal gedung, memang dari awal saya daftar itu bilang kalau kita sementara di sini dulu, mungkin bakal pindah ke gedung baru. Saya percaya kalau good things take time. Jadi ya, oke, jadi dan sekarang terbukti ya? Ya, jadi terbukti kalau memang Esa Unggul ini menepati janjinya gitu, konsisten dalam visi misinya begitu. Berarti Mbak Ani nggak bohong gitu ya? Orang pemasaran kan suka over promise gitu ya, ternyata enggak ya? Oke. Nah, ini ada yang tanya lagi, kayaknya Zahran mau tanya sesuatu, silakan. Iya Bu, saya sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Zahran Fadil Abdullah. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Marketing Communication angkatan tahun 2018. Begini Bu, jadi kan ini pembangunan gedung baru sekarang ini kan masih terus berjalan ya Bu. Nah, tapi saya penasaran nih Bu, kan gedungnya sekarang ini kan udah bagus ya Bu dengan fasilitas yang ada gitu. Nah, tapi untuk kelanjutan pembangunan gedung-gedung selanjutnya itu akan selesainya tuh kapan ya Bu? Dalam rentang waktu sampai kapan? Gitu aja sih Bu. Soalnya saya penasaran gitu Bu dengan fasilitas yang gedung-gedung yang bakalan ada ini Bu. Oh gitu ya. Jadi Zahran ini ngelihat baru gedung satu aja fasilitasnya sudah seperti itu. Gimana nanti kalau 5 gedungnya muncul gitu ya? Dan berharapnya sebelum kamu selesai gedung-gedung itu sudah ada gitu ya? Iya Bu, saya berharapnya sih seperti itu Bu, sama fasilitas-fasilitas lainnya kayak gitu. Atau kamu kuliahnya dilamain gitu? Enggak ya? Enggak juga sih Bu. Baik, mungkin Pak Nixon bisa membantu menjawab? Baik, baik Bu Cecil. Oke, Zahran.
Jadi gini ya, mungkin saya harus jelaskan dulu. Gedung yang sudah kita selesaikan bangun ini luas lantainya totalnya itu 10.000 meter. Itu di luar gedung modular yang ada 5 kelas yang di samping ya. Jadi kalau ditambah dengan gedung modular itu kan ada masing-masing 90 kali 5. Itu ada 450 meter ya. Jadi ada 10.500 meter lah, kita seperti itu luas lantai yang kita miliki. Dengan luas lantai yang sedemikian luas itu sebetulnya kalau perhitungan kapasitas tampung pembelajaran itu kita mampu menampung sebenarnya sampai 8.000. Jadi sebetulnya kapasitas gedung yang ada saat ini sebetulnya masih sangat longgar untuk mendapatkan pembelajaran yang nyaman. Jadi itu yang pertama ini. Untuk penyelesaian gedungnya ini sendiri, ini sebetulnya hari ini saya juga tadi malam juga sampai malam karena kita juga melakukan testing fire alarm dan lain-lain supaya di akhir Mei ini semua pembenahan di dalam interiornya itu selesai. Sehingga nanti ketika perkuliahan full mahasiswa hadir di kampus itu dimulai di bulan Juli, itu semua sudah rapi, semua sudah nyaman. Itu untuk yang gedung pertama ini ya. Terus kemudian kalau untuk gedung-gedung selanjutnya itu sebetulnya akan sangat tergantung kepada perkembangan jumlah mahasiswa. Tapi yang jelas total gedung yang akan dibangun itu ada 5 gedung ya, ada 5 tower ya. Yang tower yang sudah dibangun ini tower tower B itu 7 lantai. Yang berikutnya itu nanti akan ada tower C itu 4 lantai ya. Itu arahnya gedung perkantoran. Terus kemudian dan perpustakaan ya. Terus kemudian nanti ada gedung A itu 9 lantai. Itu yang direncanakan untuk tahap pertama, yang ditargetkan dalam 5 tahun, kalau jumlah pertumbuhan mahasiswanya langsung meledak, ya kita akan segera lakukan pembangunannya. Nah, untuk pembangunan tersebut tentunya areanya selalu dilakukan. Jadi gini, kenapa kemudian di awal ini kita kembangkan gedung B, itu memang untuk memudahkan nanti ketika dilakukan pengembangan, sehingga perkuliahan di gedung B itu tidak terganggu. Ya, gedung B ini kan langsung bersentuhan dengan akses jalan masuk ya, akses jalan masuk, sehingga kemudian gedung A yang dibangun itu di belakang ya, gedung C yang dibangun itu agak ke belakang. Ya, jadi itu dalam 5 tahun ke depan itu diharapkan itu gedung A, B, C itu sudah selesai. Selanjutnya nanti dalam 10 tahun itu baru diharapkan gedung D dan E berdiri. Gedung E itu termasuk yang cukup prestisius ya, rencananya itu 28 lantai ya. Tapi itu nanti ya, itu ketika memang kita coba lihat perkembangan seperti apa. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya saran ya. Tapi yang jelas begini, mungkin saya juga tambahkan sedikit dari pertanyaan Bu Cecil tadi kayak ini, seberapa mampukah kita bersaing untuk Bekasi ya? Sebelum kita hadir di Bekasi ini sebetulnya saya sudah melakukan studi kelayakan. Mungkin kalau teman-teman yang mahasiswa yang sudah sempat kuliah dengan saya, pernah saya tayang di kelas gitu kan. Saya hitung sampai jumlah penduduknya, sampai jumlah lulusan SMA-nya, dan banyak perguruan tinggi yang ada di sini. Data yang saya dapatkan, rata-rata setiap tahun ada 65.000 lulusan SMA. 50% dari 65.000 itu melanjutkan kuliah. Sementara kapasitas tampung perguruan tinggi yang ada di Bekasi sebelum SA Unggul masuk, itu hanya sekitar 12.000. Jadi sebetulnya lebih dari 25.000 mahasiswa itu lulusan SMA di Bekasi itu kesulitan untuk kuliah, dan mereka umumnya larinya ternyata bukan ke Jakarta, larinya ke Bandung. Jadi saingan kita di Bekasi sebetulnya bukan perguruan tinggi yang ada di Jakarta. Saingan kita terbesar adalah Bandung ya. Oke, tapi kita juga dengan kondisi seperti itu bukan berarti kita makanya kita kemudian harus hadir dengan kapasitas yang sangat membadai, yang sehingga merasa cukup layak untuk dipilih oleh mereka yang lulus SMA di Bekasi. Jadi benar-benar kita perhitungkan itu ya. Termasuk juga pemilihan lahan. Tadi Bu Ani juga sempat singgung, kenapa kita pilih lahannya di Kota Harapan Indah? Mungkin teman-teman yang mengerti harga tanah di kawasan terpadu seperti ini tentunya jauh lebih mahal daripada kita beli di luar area pemukiman. Tapi kita pilih dengan harga yang lebih mahal tersebut, dengan harapan apa? Dengan dia berada dalam kota terpadu, otomatis lingkungannya itu juga lebih terkendali. Lebih terkendali, kenapa? Gangguan-gangguan
pergaulan, gangguan-gangguan peredaran obat psikotropika dan lain-lain itu tentunya jauh lebih mudah kita kendalikan. Ya, jadi keberadaan kita di sini adalah memang menghasilkan kampus yang sehat, yang unggul dan nyaman bagi mahasiswanya. Baik, jadi, jelas sekali ya. Jadi mampulah bersaing ya. Oke, berarti poinnya adalah sebelum memutuskan untuk memilih lokasi yang saat ini dibangun itu sudah melakukan perjalanan panjang, mulai survei dan lain-lain. Bahkan ini kalau saya lihat sudah memikirkan bagaimana caranya supaya dari sisi orang tua tenang, anaknya memang dididik di kampus yang memang memberikan fasilitas yang nyaman. Kemudian kedua juga bisa mudah-mudahan terhindar dari psikotropika seperti tadi Bapak sebutkan karena terlokalisir dengan baik. Nah, namun pasti ada juga nih Pak ya side effect-nya ya dengan posisinya di dalam satu pemukiman yang memang cukup bergengsi di wilayah Bekasi ini. Nah, gimana nih Pak sarana transportasinya? Apakah sudah dipikirkan juga nih oleh si universitas gitu? Terima kasih Bu Susi. Jadi sebetulnya kita itu sudah kita pikirkan dari jauh hari. Saat ini kita sediakan bis kampus itu sebetulnya secara rutin ketika perkuliahan sudah mulai berjalan, itu melakukan itu shuttle ya dari gerbang depan ke belakang. Itu dia memutar. Ya, sehingga kemudian kalau kemarin juga sempat ada mahasiswa yang ingin meminjam bis kampus di hari kuliah segala macam itu kemudian terpaksa memang ditolak ya karena memang peruntukan bis itu salah satunya adalah untuk shuttle tadi. Ya, ketika jumlah mahasiswa bertambah, tentunya bisnya juga akan kita tambah. Jadi artinya dari gerbang depan perumahan Kota Harapan Indah ke dalam itu sekitar 3,5 kilo itu tersedia bis kampus. Bis kampus yang akan berputar ya. Jadi itu seperti itu ya. Di luar itu sebetulnya kita juga akan coba uruskan akses. Jadi memang seperti saat ini ada keluhan teman-teman yang berada di area Jakarta Utara ya. Itu mereka harus berputar. Karena gerbang Harapan Indah itu adanya di depan. Nah, itu yang kita sedang coba uruskan juga, coba rencanakan juga. Kita memiliki akses langsung jalan di, sebetulnya Kota Harapan Indah sudah merencanakan itu, cuman sampai saat ini belum dibuka. Nah, karena kita langsung juga berbatasan dengan DKI, kemungkinan ya kita juga akan uruskan adanya gerbang belakang, tapi itu memang butuh waktu ya. Ya sehingga akses bagi calon mahasiswa dari berbagai penjuru itu akan menjadi jauh lebih dekat. Mungkin barangkali itu Bu ya. Ya, bisa sih. Sehingga kenyamanan itu pasti akan bisa tercapai ya Pak ya? Amin. Ya. Baik. Ini kayaknya ada pertanyaan dari Fahri. Silakan Fahri. Iya Bu, saya mau nanya. Saya dari mahasiswa Markom 2018. Ingin bertanya, saya kan pengen cari pengalaman nih di luar negeri. Kira-kira tuh SA Unggul adain program studi pertukaran pelajar nggak? Dan bekerja sama dengan universitas mana aja. Kamu mau ke negara mana ini? Baik, mungkin Pak Nixon lagi yang bisa jawab ya Pak Nixon ya. Silakan Pak Nixon. Oke, Fahri. Pilihannya saat ini. Sebenarnya kan kita sebetulnya kan juga punya program internasional. Program internasional tersebut memang saat ini kita memilih bekerja sama lebih banyak selama ini dengan perguruan tinggi yang ada di daratan Cina. Itu bukan tanpa alasan ya. Mungkin teman-teman mikir, kenapa SA Unggul tidak bikin kelas kerjasama itu misalnya dengan Australia atau dengan Perancis? Nah, itu yang harus kita pahami, bahwa geliat perekonomian, geliat keilmuan itu memang yang besar itu memang di Cina. Itu yang pertama ya, pilihan kita kenapa ke sana. Bahwa perguruan tinggi di Cina itu jauh lebih progresif untuk mengembangkan hal-hal baru. Di samping juga dari segi biaya, ketika kemudian ada kerjasama seperti itu dengan kalau untuk ke Cina itu jauh lebih murah. Kita dulu pernah ada mahasiswa ini sebetulnya bukan mahasiswa kita, mahasiswa Cina dari perguruan tinggi Cina ya, itu kedokteran ya. Ketika saya sempat ngobrol dengan dia, itu ternyata biaya kuliah kedokteran dia dengan biaya untuk dia mulai dari semester 1 di sana, itu untuk biaya hidup dan lain-lainnya ternyata relatif murah, ya. Cukup bersaing lah dengan masuk ya kedokteran ya, karena kedokteran kan sangat tinggi ya biayanya gitu kan. Nah, kita juga sebetulnya kita memiliki kerjasama dengan Cina, di mana program yang kita selenggarakan selama ini adalah 2 tahun pertama di kita, nanti 2 tahun berikutnya di Cina. Dan kemudian memang untuk program-program yang seperti ini kita juga bukan ya tidak kenapa kemudian kita bangunnya dengan
negara-negara seperti Cina, Filipina, dan lain-lain. Karena yang kita inginkan itu adalah adanya program yang imbal balik. Jangan hanya kita saja yang kirim mahasiswa, ya, tapi mereka juga harus kirim ke sini. Berbeda dengan kerjasama dengan Australia, kita akan kirim ke sana, tapi mereka nggak akan mungkin kirim orang mereka ke sini. Orang jumlah penduduknya juga nggak ada yang akan sekolah. Kenapa mereka kemudian sangat giat cari tempat-tempat kerjasama ke Indonesia, ke negara-negara yang berkembang seperti Indonesia. Jadi dalam kasus ini sebetulnya kita ada program-program seperti itu. Untuk yang yang sampai saat ini yang sudah berlangsung itu adalah jurusan di Fakultas Ekonomi, kemudian Fakultas Ilmu Komputer, kemudian yang akan saya belum tahu yang ilmu gizi juga akan dilakukan kerjasama ya, mungkin sudah mulai ya, itu dengan Taiwan. Dulu juga untuk keperawatan kita kerjasama dengan Filipina, karena Filipina cukup maju dalam ilmu keperawatan. Ya, jadi sebetulnya untuk kerjasama itu ada yang kita masukkan dalam program kelas internasional. Sementara ini kelas internasional itu memang kita mempoolkan itu kita fokuskan itu di Gading Serpong, kampus 4. Tapi ke depan ada rencana setiap kampus menyelenggarakan kelas internasional. Ya, kira-kira itu Pak Ali ya. Ya, jadi jelas ya Fahri. Jadi sebenarnya kalau saya melihat dari sisi kampus itu sudah memilihkan bahkan negara-negara yang memang secara kualitas keilmuannya cukup baik, dan kemudian jangan lupa secara biaya hidup juga memang memungkinkan untuk kita. Jadi untuk apa kita kerjasama dengan negara yang hanya untuk ngurus visanya sudah mahal banget gitulah istilahnya ya. Jadi saya yakin dari pihak universitas dan kalau nggak salah juga ada student exchange yang masa berlakunya hanya cuma 2 minggu atau 1 bulan, ini juga cukup baik buat mahasiswa yang berminat. Pilihannya kalau nggak salah juga ada ke Korea, sekarang lagi Korea minded banget ya, silahkan yang berminat juga. Dan juga sudah terbuka kesempatan juga kerjasama dengan Thailand, bahkan Jepang ya. Jadi setiap kali ini selalu ada perbaikan, peningkatan. Nah, ini masih ada yang mau bertanya, boleh silakan acungkan tangan atau raise hand ya. Nah, ini saya mau tanya lagi kepada Cynthia ini. Ini kan sekarang dalam kondisi PSBB ya, di Bekasi. Nah, otomatis kan perkuliahan pasti agak sedikit berubah. Katanya sekarang muncul new norm, norma yang baru dengan adanya si pandemik ini gitu. Dimana kalau dulu ketemu orang, salaman, cipika-cipiki, sekarang paling cuma tunduk-tundukin kepala aja gitu ya. Nah, saya pengen tahu dengan pertanyaannya adalah gimana dengan penyelenggaraan perkuliahan di kampus? Apakah kampus tetap menyelenggarakan perkuliahan dan sebagai mahasiswa, ini apa yang kamu alami? Boleh nggak di-share ke teman-teman? Baik ya, sebelumnya kalau menurut saya Bu, Esa Unggul ini selangkah lebih maju ya tahu Pak, karena di Esa Unggul ini sebelumnya memang sudah ada sistem kuliah online, tapi untuk yang kelas paralel atau yang karyawan, kalau yang reguler mungkin baru mengalami ya. Jadi saat adanya pandemi begini dan harus diwajibkan untuk stay at home, kuliah dari rumah pun kayaknya Esa Unggul juga nggak begitu terlalu kaget lagi gitu ya Bu ya, karena prosesnya tuh pembelajarannya sudah pernah dilakukan, diterapkan untuk kelas paralel, tapi sekarang di terap reguler atau paralel begitu Bu. Dan kalau untuk sistemnya itu kita kan sebutnya e-learning ya. Jadi e-learning ini juga tampilannya memudahkan mahasiswanya atau untuk para dosennya dalam perkuliahan. Untuk submit tugas pun dia sistemnya deadline. Setiap tugas itu ada deadline-nya. Paling kalau untuk minusnya sih sebenarnya tergantung dosennya ya Bu ya. Kalau tugas kan tergantung dosen beri deadline-nya kapan. Kadang ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang 3 hari sekali begitu Bu. Baik. Tapi overall sebenarnya e-learning ini sangat membantu untuk perkuliahan Bu.
Oh, oke. Baik, jadi sebenarnya pertanyaannya adalah, apakah dengan sekarang ini konsepnya semua harus belajar di rumah, hak kamu sebagai mahasiswa untuk mendapatkan ilmu itu terganggu nggak? Enggak, Bu. Sama sekali enggak. Enggak ya. Jadi sistem online yang dibangun oleh Esa Unggul itu bisa mengakomodir kebutuhan sebagai mahasiswa. Iya, betul, Bu. Apalagi kan kalau misalkan untuk perkuliahan itu dosennya sendiri memberikan berupa modul ya, atau link jurnal. Itu membantu mahasiswanya sendiri untuk mengerjakan tugas-tugasnya dan menambah wawasan untuk kami. Oke. Ada tatap muka juga nggak sih? Apakah melalui webinar atau melalui fasilitas lain? Ya, untuk beberapa mata kuliah ada dosen yang mewajibkan untuk mengikuti tatap muka melalui via Zoom dan mewajibkan untuk mengikuti webinar. Oke. Baik, jadi tidak sesederhana lewat WA ya, mata perkuliahannya ya. Jadi sudah menggunakan sistem ya, yang sudah dibangun oleh Esa Unggul berarti ya. Oke, kemudian nih, kalau gitu saya juga mau tanya lagi nih ke Pak Nixon nih. Pak Nixon, kan sekarang itu salah satu program dari Mas Menteri, itu kan Merdeka Belajar ya Pak ya? Dan kemudian pembelajaran itu kan tidak hanya dilakukan di kampus, tapi bisa di mana saja. Bahkan sekarang itu kalau nggak salah, yang sedang didengung-dengungkan itu sistem OBE, Outcomes Based Education. Nah, saya cuma mau tanya nih Pak, kira-kira nih apa yang disiapkan oleh kampus atau Universitas Esa Unggul untuk memastikan bahwa lulusannya itu bisa diserap oleh pasar. Tadi Bapak ada sebutkan ada beberapa pelatihan soft skill dan juga mungkin kalau yang secara akademis sesuai dengan pilihan program studinya. Karena saya pernah mendengar juga ada beberapa pakar yang menyebutkan bahwa pintar saja tuh nggak cukup. Karena dibutuhkan juga soft skill untuk bisa masuk ke perusahaan dan blending dengan perusahaan itu sendiri atau pekerjanya. Nah, saya pengen tanya nih, apakah hal-hal seperti ini sudah disiapkan? Nah, bagaimana nih caranya dari Universitas Esa Unggul menyiapkan lulusannya itu agar bisa bersaing di pasar? Karena pasar berubah kan ya, Pak ya? Silakan, Pak Nixon. Terima kasih Bu Cecil ya. Ini juga gambaran nih bagi teman-teman yang belum sempat mendapatkan informasi detailnya. Jadi untuk sebetulnya berkaitan juga dengan persoalan Merdeka Belajar tersebut. Jauh sebelum Mas Menteri terpilih, kita memang sudah mulai mengancang-ancang untuk mengarahkan mahasiswa untuk memiliki kompetensi-kompetensi atau keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar, kebutuhan di dunia industri. Nah, karena kalau sebelumnya kita ada program magang, program kuliah kerja lapangan ya, yang biasanya hanya waktunya 2 bulan. Tapi dari awal 2019 ya kita sudah mulai rencanakan ada yang namanya kuliah kerja nyata atau KKN dengan masa 6 bulan atau juga ada magang industri dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dengan waktu magangnya 1 semester. Nah, untuk kebutuhan hal tersebut memang program studi atau jurusan itu sedang melakukan pembenahan di kurikulum. Sehingga memungkinkan diterapkannya berbagai pola magang tadi. Tambah lagi, kemudian ketika Mas Menteri terpilih, dengan mendengungkan bahwa kuliah tersebut cukup 2 tahun di kampus, sisanya itu bisa di berbagai tempat. Hal tersebut juga kita coba terapkan, apalagi dengan fasilitas online learning kita sudah berjalan ya. Jadi itu sebetulnya sangat memungkinkan bagi kita bahwa hanya tahun 1 dan 2 kuliah itu di kampus, tahun 3 dan 4 itu boleh di lapangan dengan tetap ada kelas-kelas yang sifatnya online dan mereka kemudian sambil bekerja di lembaga-lembaga yang menjalin kerjasama dengan kampus. Ya, jadi saat ini
biro kerjasama kita itu selalu mencoba mengembangkan hubungan dengan berbagai macam perusahaan, dengan berbagai macam lembaga. Mungkin juga kayak kemarin itu sudah ada teman-teman yang di Fakultas Hukum ya, kalau di Harapan Indah yang kemudian mengikuti magang industri ya, yang full 1 semester. Itu ada berapa orang ya, itu kemudian itu benar-benar ya seperti bekerja dan dibayar gitu kan. Dan dengan pola seperti itu kita harapkan apa? Kita harapkan mahasiswa tersebut memiliki sudah begitu dia jadi sarjana, dia bukan lagi orang yang tidak tahu tentang bagaimana dunia kerja. Mereka adalah orang-orang yang memang sudah siap terjun ke dalam dunia kerja dengan gelar yang dimilikinya. Nah, selain itu juga untuk kebutuhannya tadi kan yang tren itu masa soft skill. Seperti yang saya contohkan tadi, soft skill itu salah satunya inisiatif. Kemudian ada lagi yang namanya itu powerful. Jadi mungkin ada teman-teman begini, kok orang itu nggak ada capeknya ya, disuruh ini iya, disuruh ini iyo, ayo, semuanya jalan terus gitu kan. Itu orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang penuh dengan energi. Kebayang nggak? Kalau di perusahaan, pegawai-pegawainya adalah orang yang semuanya full energi, pasti perusahaan itu akan sangat berkembang pesat. Nah, untuk membangun soft skill di bidang semangat tadi, daya juang tadi, itu memang dibutuhkan pembiasaan-pembiasaan di kampus. Pembiasaan itu salah satunya apa? Ya dari segi perkuliahan, juga dengan tugas-tugas yang kadang-kadang bertubi-tubi, juga jangan dibayangkan itu sebagai sebagai sebuah siksaan ya. Mungkin kalau ada yang pernah kuliah dengan saya pernah sampaikan di kelas. Kalau kalian yang suka menonton film Mandarin zaman dulu ya, itu ada itu film silat Cina itu namanya Ching Kuan Tai, yang bahasa Jackie Chan itu. Itu kalau dulu ada film Dewa Mabuk itu yang namanya si guru itu, si suhu itu, muridnya itu disiksa habis-habisan. Katanya kenapa? Ya harus disiksa supaya jadi jago gitu. Jadi tugas itu dalam rangka apa? Menyiapkan juga kalian untuk mampu bekerja dalam berbagai macam kondisi nantinya dalam dunia kerja. Karena dunia kerja itu kadang-kadang tekanannya yang sulit. Bukan ininya, bukan keahlian yang sulit, tapi kadang-kadang kondisinya yang sulit. Termasuk juga kemampuan kita berkomunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang dan lain-lain. Dan itu kemudian dicoba dikembangkan dengan berbagai macam program yang ada di kampus. Ya, dengan itu kita harapkan apa? Kita harapkan mahasiswa itu menjadi lulusan-lulusan yang unggul. Begitu Bu Zaza. Luar biasa. Berarti kalau nggak salah saya juga dengar ini juga ada pertanyaan nih dari calon mahasiswa terutama. Kalau saya masuk ESA Unggul, kira-kira saya dicarikan tempat magang nggak ya Pak? Kira-kira ESA Unggul juga bisa membantu saya untuk mendapatkan pekerjaan nggak ya? Nah ini gimana nih Pak? Ada kiatnya nggak nih? Oke. Sebetulnya begini ya, kampus itu memang menjalin kerjasama untuk menyediakan lapangan-lapangan kerja bagi lulusannya. Tapi di luar itu, kalau saya selalu sampaikan ke mahasiswa, baik di kelas atau dalam kuliah-kuliah umum, bahwa ketika kalian memiliki sebuah keahlian, sebuah portofolio yang kemudian diakui orang, tidak perlu kampus carikan tempat kerja, pekerjaan yang akan mencari kalian. Jadi di sini memang kemampuan untuk membangun keahlian selama di kuliah, kemampuan untuk menunjukkan siapa saya selama kuliah, itu juga akan mendukung untuk kemudian tempat kerja tadi. Kalau secara formal, memang kampus kita mengadakan yang namanya job fair, kita juga menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, dan kita juga selalu melakukan komunikasi dengan alumni. Karena seperti saat ini yang saya sampaikan, bahwa jaringan pertemanan, jaringan alumni itu juga salah satu tempat, salah satu wilayah, area di mana kemudian memungkinkan para lulusan mendapatkan tempat pekerjaan. Jadi sebetulnya saya selalu dorong mahasiswa untuk aktif dalam berteman, aktif organisasi, dan kemudian ikatan alumninya diperkuat. Dengan cara itu, insya Allah lapangan itu terbuka. Jadi pekerjaan yang akan cari Anda. Amin, luar biasa sekali. Sudah ada kerjasama juga kalau nggak salah dengan 128 BUMN ya Pak ya untuk melakukan magang bagi mahasiswa. Ini juga kesempatan emas karena biasanya pada saat Anda melakukan magang di satu perusahaan dan Anda menampilkan hasil yang terbaik, perusahaan itu yang akan datang untuk meminta Anda bergabung. Jadi itu apa yang disampaikan Pak Nixon itu amat sangat relevan dan sudah terbukti ya. Nah, ini saya mau ke Bu Ani lagi nih, Bu Ani. Ini
ini kan sekarang lagi proses PSBB nih Bu Ani ya. Otomatis juga Bekasi juga lumayan ketat kalau nggak salah saya dengar nih pelaksanaan PSBB-nya. Nah, gimana nih caranya proses pendaftaran selama berlangsungnya kondisi PSBB? Ntar saya mau datang nggak bisa nih, atau ada adik-adik yang mau datang dihalangin, dicek dulu sama polisi kan jadi repot nih. Nah, gimana nih ada kiat apa nih, cara apa untuk bisa melakukan pendaftaran? Karena kelihatannya kan pemaparannya cukup baik. Silakan Mbak Ani. Oke, terima kasih. Tidak perlu khawatir. Sekarang kan semua teknologi ya. Sebelum pandemi pun kami sudah melalui yang namanya pendaftaran online. Jadi dimanapun seluruh Indonesia, bahkan luar negeri pun dia bisa melalui adalah online tersebut tadi. Jadi apakah melalui pendaftarannya, melalui untuk pembayaran ulang, daftar ulang, mengenai apa saja, semua akan melalui online. Jadi tidak perlu datang. Tetapi bagi adik-adik atau orang tua mau lihat kawasan kampusnya, mau lihat secara langsung, benar nggak sih saya lihat di website kampusnya seperti ini. Silakan datang dengan catatan jelas, memakai masker ya dan lain-lain. Jadi silakan. Tetapi yang kami mudahkan untuk mempermudahkan pembayaran melalui online saja. Karena lebih jelas online itu adalah bukan hanya kampus Harapan Indah, tetapi yang kami memiliki kampus tempat ini, misalnya kampus 1 Kebun Jeruk pun melakukan sama, karena memang itu sama diperlakukan semua adalah online. Kemudian kampus 2 Citra Raya pun sama berlakukan adalah online. Kemudian kampus 3 adalah Harapan Indah, maupun kampus 4 ada di Serpong. Jadi semua online, tidak perlu datang, tidak perlu datang. Anda mau membayar pun hanya akan klik di situ www.Esa Unggul, tinggal memilih kampus yang mana yang Anda tujui. Nah, untuk pembayaran formulir, pendaftaran dan lain semua akan melalui adalah online. Tapi dengan catatan mau lihat kampusnya, mau yakin apakah kampus yang diceritakan sama orang marketing atau orang Esa Unggul, saya lihat di website benar atau tidak, silahkan datang. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalian mau datang, silakan. Gitu Ibu Sisil. Baik, berarti jangan khawatir gitu ya, walaupun tidak bisa hadir, tapi pendaftaran online-nya tetap berjalan. Nah, ini untuk pendaftaran online, kita tinggal masuk ke webnya Esa Unggul gitu ya, Mbak Ani ya? Ya, tinggal memilih kampus mana yang dia tujui. Apakah kampus 1, kampus 2, kampus 3, atau kampus 4. Tinggal memilih aja, Bu. Gitu. Oke, baik. Nah, ini juga sebagai informasi untuk teman-teman semuanya. Esa Unggul itu punya 4 kampus, ya. Kampus utamanya itu mungkin yang lebih awal itu ada di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Kemudian ada kampus 2 di Citra Raya, Tangerang. Kampus 3 itu ada di Harapan Indah, Bekasi. Dan ada kampus 4 itu kampus internasional kampus kita yang ada di Gading Serpong. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Mbak Ani pasti. Ini ada 4 kampus ya, kira-kira kualitasnya sama atau enggak ya? Karena kan agak khawatir, biasanya itu di tempat lain, kampus baru kadang-kadang standarnya agak turun. Nah, ini gimana nih? Begini Bu Sisil, 4 kampus ini tidak ada perbedaan. Perbedaan adalah hanya wilayah. Dosennya, karena rektor cuma 1. Rektor cuma 1, dekan cuma 1. Artinya 10 fakultas yang kita memiliki berarti 10 dekan yang kita memiliki. Jadi tidak ada perbedaan antara kampus 1, 2, atau 3. Hanya beda adalah wilayah. Kenapa? Kita harus buka di Harapan Indah atau Bekasi yang tadi sudah disampaikan kepada Pak Nixon sebagai direktur operasionalnya, mengatakan bahwa tidak segampang itu kami mau membuka lokasi di Bekasi. Ini untuk membantu adalah Bekasi dan sekitarnya, wilayahnya, seperti itu. Maka itu adalah tidak ada perbedaan antara fasilitas dan lain, hanya kampus Harapan Indah ini adalah gedung baru yang mana memang didesain lebih wow atau lebih dikatakan seperti hotel tadi yang saya mengatakan, dan nyaman dan lain-lain. Itulah yang kita undang kepada calon mahasiswa untuk melihat secara langsung. Tetapi tidak ada perbedaan antara materi, kurikulum, dosen, dan lain, tidak ada. Bahkan misalnya saya sendiri pun sebagai dosen bisa mengajar di kampus 1, 2, atau 3. Jadi tidak ada perbedaan. Tadi Pak Nixon juga sudah mengatakan seperti itu. Hanya beda adalah wilayah.
Cuman kalau Bekasi yang saya katakan ini adalah gedung yang sangat memang mewah, didesain seperti hotel, dan itu adalah terbukti, misalnya seperti itu. Baik, berarti pepatah yang menyebutkan bahwa keep the best for the last itu benar banget gitu ya. Ya, karena memang saat ini Harapan Indah yang kampus Bekasi yang paling baru dibangun otomatis mendapatkan fasilitas yang paling baik ya. Tapi secara kualitas semuanya tetap sama gitu ya. Oke, ini kira-kira nih waktu kita juga udah nggak terlalu banyak. Masih ada yang mau bertanya? Silahkan. Amelia, apakah mau bertanya? Oke, silakan. Amelia mau tanya apa nih? Baik, selamat pagi untuk semua. Siang ya. Saya Amelia dari Fakultas Hukum Angkatan 2018 dari Citra Raya. Yang ingin saya tanyakan adalah, mungkin Bekasi sudah punya kampus yang baru, kemudian punya fasilitas juga. Apakah memang dari Bekasi punya program misalkan untuk berbagi ilmu ke Citra Raya ataupun sebaliknya? Sebab kalau kita kebiasaannya adalah kita ke pusat, biasanya kan semua kegiatan kita di pusat. Tapi apakah memang ada kegiatan tersendiri untuk mahasiswa-mahasiswa dari Citra Raya yang ingin ke Bekasi ataupun sebaliknya? Apakah akan diadakan atau mungkin hanya untuk menjalin relasi seperti itu? Terima kasih. Waduh, pertanyaannya luar biasa. Untung tadi nggak ngomong mau pindah juga gitu ya, Amelia ya. Nah ini mungkin saya minta Pak Nixon yang boleh menjawab. Silakan Pak Nixon. Boleh. Amelia, angkatan berapa? Saya angkatan 2018, Pak. Oh, kita nggak sempat ketemu ya. Siap, Pak. Saya 2016 sudah berpindah dari Citra ke Bekasi. Oke, jadi gini ya, untuk program, jadi gini, kenapa kemudian selama ini yang ada itu Citra Raya ke Kebun Jeruk, atau Bekasi ke Kebun Jeruk, itu karena umumnya berkaitan dengan persoalan akademik, di mana manajemen akademik adanya di ini artinya gini, Kaprodi itu kan berkantornya di Kebun Jeruk, di kampus Kebun Jeruk. Tapi ke depan itu sebetulnya memang akan ada penempatan. Jadi misalnya begini, untuk Bekasi nantinya fokusnya ilmu kesehatan itu banyak di Bekasi, kemungkinan ke depan itu perkantoran untuk fakultas ilmu kesehatannya itu akan lebih banyak berkantor di Bekasi, dosen-dosennya, mungkin kaprodinya saja yang ada di Kebun Jeruk. Nah, jadi dengan kondisi yang seperti itu sebetulnya bisa saja pada akhirnya itu kemudian mahasiswa dari Bekasi atau Harapan Citra mau ke Bekasi. Cuma kita juga sebenarnya harus perhitungkan juga dengan persoalan jarak. Jarak dari kampus Citra Raya ke kampus Harapan Indah itu total adalah 89 kilo. Itu lewat tol ya. Karena saya 2 tahun 3 tahun yang lalu kan masih mengajar bolak-balik ke Citra Raya Bekasi. Itu sekali, dan itu kalau melewati jalan tol, kalau bawa kendaraan. Kalau kita naik angkutan umum, anak-anak yang bimbingan lintas provinsi tadi rata-rata mereka menghabiskan waktu sekitar 3 jam ya. Itu dengan naik kereta api, berpindah dan semacam untuk sampai ke Harapan Indah. Nah, jadi memang dari segi jarak, karena jaraknya itu sangat jauh ya, itu ya, kita upayakan tidak terlalu sering ada kelas-kelas yang bergabung seperti itu. Tapi sebetulnya di tahun 2018 kemarin ada kelas di Bekasi yang mahasiswanya sebagian besar dari Citra Raya. Itu mata kuliah e-commerce untuk jurusan akuntansi. Karena kelas itu kebetulan dibukanya hanya ada di Bekasi. Terus ada mahasiswa Citra Raya yang memang ingin mengikuti mata kuliah tersebut. Kebetulan kelas itu kelas online, jadi waktu itu hanya 3 pertemuan yang dilakukan tatap muka. Untuk 3 pertemuan tatap muka, mahasiswanya datang memang ke Bekasi. Tapi untuk ujiannya mereka tetap ada di Citra Raya. Jadi sebetulnya begini, untuk bahwa masalah mahasiswa untuk bergerak dari Citra Raya ke Harapan Indah, atau ke Bekasi, atau ke Kebun Jeruk, itu sebetulnya tergantung kebutuhan sebetulnya ya. Kalau untuk kegiatan kemahasiswaan, setiap BEM terpilih di Citra Raya ke 2 tahun terakhir itu selalu datang ya ke Harapan Indah, berkenalan dengan pengurus BEM yang ada di Harapan Indah. Mereka datang. Yang dari Harapan Indah pun juga yang 2 tahun lalu itu juga melakukan kunjungan balasan. Berbagai macam kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan oleh Citra Raya, beberapa mahasiswa dari Harapan Indah itu ikut
Waktu itu ada kejuaraan futsal yang dilakukan di Citra Raya, mahasiswa dari Harapan Indah juga ikut jadi peserta ke sana. Jadi sebetulnya bahwa kita mencoba menjalin kerjasama bahwa kita ini sebetulnya masih satu kampus. Cuma karena persoalan jarak, hal itu tentunya tidak mungkin kita intensifkan. Pasti akan jadi masalah. Ya, kira-kira gitu jawabannya ini ya. Siapa namanya tadi? Amelia. Amelia. Ya. Nah. Oke, baik. Jadi poinnya sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk kita mungkin sekali-sekali studi tournya kuliah gitu ya. Nah, kan masing-masing kampus punya sarana bis, nanti mungkin bisa diorganisir. Nah, hanya mungkin kendalanya tadi, mahasiswa hukum juga banyak banget. Nggak mungkin semuanya akan dibawa ke Harapan Indah, begitu juga sebaliknya. Tapi untuk menjalin kebersamaan, ini bisa kita lakukan. Apalagi sekarang dengan adanya fasilitas teknologi, saya yakin ke depannya mungkin akan ada kelas-kelas interaksi gitu ya Pak ya, antar 3 kampus kita, supaya juga mendapatkan pencerahan yang sama. Itu idenya bagus. Nanti saya yakin Pak Nixon akan bisa melanjutkan. Nah, ini sebelum ada 2 pertanyaan lagi sebenarnya sebelum kita tutup. Pertanyaan Pak Nixon dulu nih, saya mau tanya. Ini pengen tahu nih, ada berapa banyak ya Pak prodi yang disiapkan di kampus Bekasi, dan yang mana yang jadi keunggulan kita ya Pak ya? Baik, sampai saat ini program studi yang kita selenggarakan di kampus Harapan Indah ini, kampus Bekasi ini ada 15 program S1, kemudian S2 itu ada Magister Administrasi Rumah Sakit dan Magister Manajemen. Secara prinsip sebetulnya dengan tersedianya gedung baru, itu yayasan meminta kita untuk menyelenggarakan semua program studi. Tapi tentunya juga kita berhitung dengan kesiapan fasilitas dan lain-lain. Nah, memang dari awal kampus Bekasi ini memang ditargetkan adalah untuk Fakultas Ilmu Kesehatan. Sehingga kemudian berbagai macam laboratorium untuk beberapa prodi kesehatan, FIKES, itu memang dikembangkannya di Harapan Indah dan praktikumnya memang difokuskan di Harapan Indah, di Bekasi, ya, di kampus Bekasi. Itu rencana yang awal. Kemudian juga ada rencana pembukaan Fakultas Kedokteran, itu rencananya kemungkinan juga akan dikembangkan untuk di kampus Bekasi. Jadi itu rencana yang ada dari yayasan. Tapi yang jelas begini sebetulnya, kalau program studi yang buka tadi seperti saya bilang tadi, bahwa dengan keberadaan kampus baru, kita selalu melakukan ini, kita diminta selalu melakukan studi kelayakan, program studi mana yang memang berpotensi untuk dikembangkan, dan kemudian kita juga harus berhitung begini, bukan hanya jumlah calon mahasiswa tersedia, tapi apakah tenaga pengajarnya, konsentrasi tenaga pengajar kita, dosen kita itu memang lebih banyak di Bekasinya. Kalau memang banyak di Bekasinya, itu memang program studi itu diminta dibuka di Bekasi. Ya, jadi yang terakhir itu kan kita buka di sini itu ada desain produk. Desain produk itu kan sebenarnya jurusan yang cukup sulit. Tapi itu jurusan yang sangat wow sebetulnya ya. Karena peminat untuk desain produk itu sebetulnya memiliki istilahnya itu orang-orang yang memang memiliki keinginan khusus yang masuk ke sana. Kita kembangkan di jurusan itu di Bekasi. Karena kebetulan juga dosen-dosen desain produk itu memang rumahnya banyak yang mengarahnya ke Bekasi. Sehingga nantinya kalau penyelenggaraan kuliah dilakukan di Bekasi, itu kita tidak kesulitan untuk mendatangkan dosen-dosen yang memang profesional. Kenapa? Karena memang jurusan-jurusan tertentu itu memang membutuhkan dosen-dosen yang memang memiliki keahlian khusus. Ya, ada jurusan yang sifatnya umum, yang di mana saja dibuka tersedia. Ada jurusan yang bersifat sangat spesifik, hanya di tempat-tempat yang kemudian konsentrasi dosennya tersedia, bisa kita kembangkan. Jadi kalau ditanya tadi untuk unggulannya, sementara ini sebetulnya seluruh program studi kita unggulkan ya. Jadi saya tidak bilang bahwa salah satu diunggulkan. Kalau cuma dari kebijakan yayasan, diharapkan sih ilmu kesehatan itu banyak berkembang di Bekasi. Karena ketersediaan lahan untuk pengembangan berbagai macam fasilitas itu lebih tersedia di Bekasi saat ini. Kira-kira begitu Bu Cynthia. Terima kasih Pak, jelas banget. Saya ke Cynthia dulu nih, sebelum nanti saya minta tanggapannya Mbak Ani. Cynthia, kan sudah 2 tahun ya, hampir 2 tahun kuliah di kampus Bekasi. Kira-kira kamu bangga nggak sih sebagai mahasiswa Esa Unggul kampus Bekasi? Jelas bangga sih Bu, karena kan alumni Esa Unggul juga banyak yang kerja di perusahaan-perusahaan besar ya, nggak cuma di BUMN aja. Itu buat saya makin pede untuk
bisa bekerja dengan lapangan kerja yang bagus gitu, Bu. Baik, kalau gitu. Nah, ini saya ke Mbak Ani nih, sekalian bagian akhir dari acara kita nih, sebelum kita tutup secara resmi ya. Apa nih pesan apa yang mau disampaikan kepada kita semua yang hadir di acara ini? Silakan, Mbak Ani. Oke, terima kasih. Yang disampaikan terutama adalah tujuan adalah adik-adik SMA nih yang sedang menunggu kelulusan ya. Jadi pertama adalah mereka nih jangan sampai salah memilih universitas, itu yang pertama ya. Jangan sampai salah memilih universitas. Tetapi dengan pandemi ini Anda tidak perlu khawatir, tidak perlu resah seperti apa. Universitas Esa Unggul adalah salah satu universitas terbaik ya. Termasuk universitas yang terbaik, yang terunggul, maka itu silakan kapan saja kami buka pendaftaran dari mulai hari Senin sampai hari Minggu, dari pukul 10 sampai dengan pukul 4 sore. Ya, jadi tidak perlu kalian takut, terutama adalah adik-adik kelas 3 yang sedang menunggu. Kemudian dapatkan biaya terbaik di gelombang 3, ya, dengan fakultas yang tadi sudah disampaikan, 15 prodi untuk daftar segera dan lain-lain. Jadi tidak perlu, sekali lagi, tidak perlu adik-adik khawatir dan ragu untuk mendaftar ke Esa Unggul. Kami sangat menunggu kepada adik-adik yang mana Anda akan diajarkan segala ilmu yang dapatkan di Esa Unggul dan nyaman sekali untuk kuliah di kampus Esa Unggul Harapan Indah. Mungkin itu aja sih Bu Sisil harapannya. Baik, terima kasih. Saya kira pemaparannya jelas sekali. Satu, kalau saya bukan merangkumkan, tapi ada beberapa poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama tadi sudah jelas sekali dari Pak Nixon, kenapa sih kita harus kuliah? Karena kuliah itu sebenarnya benar-benar mempersiapkan masa depan, bukan hanya dari sisi akademis, tapi juga dari sisi membangun jaringan atau networking, kemudian juga jangan lupa ada kesempatan besar untuk menemukan pujaan hati. Itu tadi yang saya dapat juga dari Pak Nixon. Dan pastikan kalian menjadi mahasiswa yang ambisius. Kenapa? Kita nggak pernah tahu. Mungkin hari ini teman kita, teman main atau teman satu grup kita sesama mahasiswa itu kelihatannya biasa-biasa saja. Tapi ternyata dia punya potensi setelah 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, dia menjadi seseorang yang mungkin bisa membantu karir Anda. Jadi jangan lupa, jangan pernah underestimate pada teman-teman kalian. Dan berikutnya kalau saya lihat, Universitas Esa Unggul juga sudah menyiapkan fasilitas yang membantu memastikan setiap mahasiswa bisa berkembang. Tadi disebutkan sudah ada BEM-nya juga, jadi yang suka dengan organisasi silahkan berorganisasilah dengan sehat. Kemudian yang suka olahraga, itu kalau mau keliling 3 hektar lumayan, kalori yang terbakar pasti gede sekali. Ya, kemudian juga teaternya sudah disiapkan, jadi pasti nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang tempat untuk menyalurkan kreativitas para mahasiswanya. Kemudian juga dari sisi fasilitas laboratorium, semuanya sudah disesuaikan dengan pendukung, bahkan ke depannya kalau nggak salah akan menjadi salah satu kampus yang memiliki jurusan-jurusan kesehatan yang cukup mumpuni, bahkan kedokterannya gitu. Jadi kita lihat ternyata memang planningnya ke depan itu masih banyak sekali. Jadi banggalah kalian semua yang sudah menjadi bagian dari Esa Unggul, dan untuk yang lain yang mungkin lagi bingung mau cari sebaiknya ke yang mana ya, universitas mana, pilihlah, pastikan universitasnya memang satu punya kredibilitas baik, kemudian sudah terakreditasi, tadi sudah disampaikan juga, kalau bisa juga tidak terlalu jauh dari tempat tinggal, karena namanya kampus, yang merindukan itu bukan cuma kampusnya, teman-temannya juga ngerinduin. Jadi pasti akan ada waktu-waktu untuk bisa ketemu bersama-sama. Nah, tadi untuk pendaftaran, Bu Andi juga sudah menyampaikan, nggak usah jauh-jauh datang, cukup melalui pendaftaran online, karena teman-teman dari admisi sudah begitu siap untuk membantu semuanya. Dan ini ada beberapa nomor telepon, ya, jangan lupa, ada di nomor 0813-900-75151, kemudian 0813-900-75544, 0813-900-75552, dan 0813-900-75454.
Dan websitenya jangan lupa di www.saunggul.ac.id. Nah, ini seperti tadi saya sampaikan, kita sudah menyiapkan ada 4 orang yang akan mendapatkan hadiah door prize nih. Silakan, mungkin bisa ditampilkan oleh co-host. Atas nama siapa ya? Ini semua kita harap bisa menampilkan videonya, karena setelah ini kita ada sesi foto bersama. Bisa dibantu Pak Randy? Iya, tadi udah ini juga masih siapin sebenarnya. Tapi ntar kita lihat lagi untuk Nih saya bantu jawab. Pertama yang mendapatkan door prize, Alif Zaki Nurfadilah. Boleh dimunculkan? Oh, udah muncul ya. Coba dicek di handphone kamu dapat sesuatu nggak? Alif mendapatkan sesuatu? nanti kita Jadi ini Oke, nanti ada 4 orang yang mendapatkan door prize berupa kuota pulsa ya, Pak Randy ya. Nah, pemilihannya berdasarkan apa? Berdasarkan background yang paling unik. Jadi untuk yang pertama yang mendapatkan yaitu Alif Zaki Nurfadilah dari SMK IT Nurul Kolbi. Benar, Alif? Benar ya? Betul. Betul ya. Kamu dari mana tadi? Boleh disebutkan? Dari SMK IT Nurul Kolbi. Oke. Ke kelas berapa, Alif? Kelas 12. Kelas 12. Ada jurusannya nggak tuh kalau di SMK itu? Ada jurusan teknik komputer jaringan. Oh, teknik komputer jaringan. Wah, kamu nanti bakal bergabung di bawah Pak Nixon berarti ya? Beliau itu salah satu dosen favorit kalau di IT. Oke, selamat ya Alif. Kemudian ada Amelia Eviliana. Yang mana Amelia? Tadi yang bertanya ya, Amelia ya? Bu Sisil tanya dulu, Alif sudah daftar ulang apa belum? Apakah Alif sudah daftar? Alif ada pertanyaan? Enggak ada, Bu. Oke, udah daftar belum Alif? Udah, Bu, udah daftar di gelombang pertama. Luar biasa Alif ya. Berarti masih dapat potongan harga paling baik ya, Alif ya? Luar biasa. Oke, kemudian yang kedua yang dapat nanti Amelia Eviliana. Jauh-jauh dari KCR ya, Citra Raya, kampus Citra Raya. Ternyata ada manfaatnya. Terima kasih juga untuk pertanyaan dan terima kasih sudah bergabung. Yang jelas satu hal, tidak ada perbedaan dari semua kampus SA Unggul. Semua jadi anak nomor 1, gitu ya Pak Nixon ya? Betul sekali. Kemudian ada lagi Yosia Sinaga. Yang mana nih? Yosia Sinaga? Mana tuh? Yosia bisa dari mana nih Yosia? Boleh disebutin? Iya, perkenalkan, nama saya Yosia Sinaga, saya dari SA Unggul Citra Raya. Citra Raya juga? Halo. Ya. Bu. Prodi apa Yosia? Saya sama seperti Amel, Bu, ilmu hukum, Bu. Ilmu hukum juga ya. Pengen berkunjung juga ya ke Harapan Indah ya nanti ke Bekasi ya. Nanti difasilitasi Pak Nixon. Bisa, Bu, mungkin. Baik, satu lagi ada Cindy Noviani Lienardi. Yang mana Cindy? Iya, Bu. Saya. Oh, kamu ya. Oke, tadi Cindy dari kampus Bekasi ya? Iya, Bu. Iya, yang mau cepat-cepat kuliah ya. Mudah-mudahan PSBB segera berlalu. Baik, nanti kita akan kirimkan dari pihak panitia. Nah, sebelum kita akhiri dengan foto bersama, saya mungkin beri kesempatan ke Pak Nixon untuk menyampaikan closing statement. Silakan, Pak Nixon. Terima kasih, Bu Cecil. Terima kasih, ya teman-teman yang semua sudah bergabung dalam webinar ini. Kita berharap semoga ada kekayaan bagi kita, memberikan wawasan bagi kita semua. Terus bagi adik-adik yang baru bergabung dengan Universitas Unggul, saya juga ucapkan selamat datang. Bagi yang belum bergabung atau ada saudara-saudaranya yang ingin segera bergabung, saya juga
mengucapkan selamat bergabung ya. Kita menunggu Anda semua. Terus kemudian ya sama-sama kita berdoa semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa segera menikmati kehidupan kampus yang normal di kampus baru kita di Bekasi ini. Terima kasih atas kehadiran semua, terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaannya, masukan-masukannya. Saya juga berharap kita bisa kembali mengadakan acara sejenis dengan topik yang mungkin berbeda sesegera mungkin. Bagi teman-teman mahasiswa, kalian juga dipersilahkan untuk bikin webinar seperti ini. Silahkan didaftarkan juga secara formal sehingga bisa menjadi sertifikat yang diakui oleh universitas. Hari ini, besok sudah dilakukan juga oleh Fakultas Hukum ya, kalau nggak salah, yang diselenggarakan oleh mahasiswa dari Kampus Harapan Indah. Semoga untuk berikut-berikutnya, semua mahasiswa yang memiliki hobi ya, untuk menjadi organizer seperti ini, ada sekarang fasilitas mudah ya, melalui online. Oke, mungkin barangkali itu ya, semoga acara hari ini kita sukses dan kita semua juga sukses. Amin. Terima kasih. Bu. Baik, terima kasih semuanya. Saya Cecilia Bangun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, terutama untuk Pak Nixon yang sudah begitu banyak membantu memberikan pemaparan yang luar biasa, kemudian juga Bu Ani Faruk yang sudah memberikan pencerahan, dan juga Cynthia Tan yang sudah berbagi pengalaman, dan juga untuk semua yang sudah bertanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di webinar series yang berikutnya dengan acara yang lebih baik, dan saya mohon maaf untuk segala kekurangan, dan sebelum kita akhiri, mohon semua video ditampilkan supaya kita kelihatan wajah-wajahnya. Nanti akan masuk di IG official-nya Esa Unggul loh. Dan jangan lupa ya, buat semuanya, siapapun boleh silakan nanti capture kita punya screen ini. Silakan kalian share, masukkan di IG kalian, berikan caption yang menarik. Apa sih yang kalian dapat dari acara ini? Dan jangan lupa tag ke 5 orang teman-teman kalian, dan juga jangan lupa tag ke Universitas Esa Unggul. Kita akan lihat siapa yang paling menarik captionnya. Kita masih menyiapkan hadiah lagi. Oke, bagian dokumentasi sudah siap. Ini Encan, mana nih wajahnya? Claudia Presilia, kemudian Ade Ahmadi, Nada Fitri, boleh tunjukkan videonya sebentar? Supaya kita bisa foto bersama. Hashtagnya apa, Bu? Hashtagnya apa? Hashtag untuk webinar UEW ya? Ya, webinar Universitas Esa Unggul. Jangan lupa ya, di hashtag webinar Universitas Esa Unggul, dan juga satu lagi di Universitas Esa Unggulnya. Oke, siapa lagi nih yang belum muncul nih wajahnya nih, supaya kelihatan? Oke, boleh full ekspresif ya, walaupun lewat virtual. Bagian dokumentasi sudah siap? Oke. Yang screen 2-nya sudah dapat semuanya? Karena kita nggak bisa masuk dalam satu screen semuanya ini. Oke, baik Bapak Ibu, adik-adik semuanya, terima kasih banyak. Dengan demikian acara webinar hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bu Cecil, Bu Ani, Cynthia, teman-teman yang hadir semua. Ya, terima kasih semuanya sudah hadir. Pak Fadri juga, terima kasih. Tim Markom semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Tim ditanya.